Apa? Saya sebenarnya bisa mengidentifikasi keaslian barang antik. Anda juga dapat melihat nilainya. Bos Liao, bisakah Anda memberi saya gaji lebih dari setahun? Simpulkan untukku. Kamu tahu kamu sampah, yang palsu yang saya terima. Berapa kerugianku? Saya mewakili grup Gu. Aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab. Apakah Anda berani menaikkan gaji Anda? Bos Liao, Anda meminta saya untuk mengumpulkan barang antik itu. Jadi apa? Anda hanyalah agen outsourcing, dan ada keluarga Gu di belakangku. Jadi bagaimana jika saya meminta Anda untuk dikeluarkan? Apakah kamu ingin memakan gajiku? Beraninya kamu menudingku. Anda sudah dewasa, bukan? Mulai terbuka. Oke kamu. Ucapkan beberapa kata padamu. Apakah Anda akan menghancurkan toko saya? Tahukah kamu betapa mahalnya vas itu? Memberi Anda mata surga untuk melihat segala sesuatu dan mendapatkan semua uang di dunia. Wang Yun, kamu sampah. Aku beritahu kamu, Anda dipecat. Saya seorang karyawan yang direkrut oleh perusahaan Gu. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengantar saya. Vas yang kamu jatuhkan cukup bagi perusahaan untuk memecat Anda 180 kali. Selain itu, ini adalah toko saya. Akulah aturannya. Apakah kamu mengerti? Apa? Saya sebenarnya bisa mengidentifikasi keaslian barang antik. Anda juga dapat melihat nilainya. Toko barang antik yang besar. Bahkan tidak ada satupun barang asli. Geng Liao. Di toko Anda, sebuah ruangan yang penuh dengan kepalsuan. Pekerjaan yang menipu. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Jika Anda tidak ingin melakukannya, maka saya tidak akan melakukannya. Memiliki kemampuan untuk melihat harta karun. Masih takut tidak menghasilkan uang. Pemuda. Datang dan lihatlah. Porselen biru dan putih asli. Jual kepada Anda dengan harga terendah. Pastinya untung. Palsu. Anak muda. Lukisanku ini tak ternilai harganya. Selama Anda bersedia menawar, cepat atau lambat, saya akan beri Anda uang kembali 10 kali lipat. Potong. Masih palsu. Masih palsu. Yang palsu di pasar hantu ini. Teknik modern memiliki banyak produk kualitas tinggi. Untungnya, saya memiliki wasitaan. Kualitas bagus. Dapat mengidentifikasi keaslian barang antik. Ini adalah produk asli. Anggur. Bos, bagaimana cara menjual barang-barang ini? 800.000 ini. 600.000 itu. 100.000 pertama. Di mana yang kamu inginkan? Bagaimana cara menjual ini? 80.000. 800 atau tidak? Kesepakatan. Masih terlalu tinggi. Tapi 800 adalah 800. Harga ini juga murni tawar-menawar. Jika Anda pergi 800, maka 800. Pria ini. Bagaimana kalau menjual mangkuk seharga 800 yuan ini kepada saya? Bagaimana kalau saya membayar 30.000? Bagaimana kalau saya membayar 30.000? Potong. Dia ternyata adalah wanita tertua di grup Gu. 50.000. Dengan bos yang merampok gajiku selama setahun. Milik kelompok yang sama. Ini seperti sarang ular dan tikus. Gadis kecil. Gu tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Hanya saja, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Apakah kamu mengerti? Orang ini sangat sombong. Saya berani mengatakan bahwa Nona Gu tidak tahu cara menilai harta karun. Pernahkah saya mendengar tentang Gu Yue ya? Dapatkan biografi sebenarnya dari penilai harta karun. Sangat pandai mengidentifikasi harta karun. Keluarga Gu. Bukankah ini atasan langsung Liao Gang? Meskipun Liao Gang memecatku, dia tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga Gu. Tapi aku juga ingin mendapatkannya kembali. Saya baru saja melihatnya dengan sangat jelas. Anda mengumpulkan mangkuk ini dari kios. Harganya hanya 800. Harga saya saat ini. Tapi itu puluhan kali lebih banyak dari sekarang. Apakah kamu terlalu serakah? Nona Gu. Grup Gu Anda, Geng Liao, tidak dapat melihat naga yang sebenarnya. Jika Anda tidak yakin, apakah kamu berani bandingkan dengan saya untuk mengidentifikasi harta karun? Hei kamu anak nakal. Mengapa Nona saya harus bersaing dengan Anda? Oke, aku berjanji padamu. Tapi jika kamu kalah, mangkuk ini harus menjadi milikku. Aku juga tidak akan memanfaatkanmu. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda 100.000. Tidak masalah. Itu saja. Tolong beritahu saya terlebih dahulu jenis mangkuk apa ini. Dari dinasti mana? Berapa harga pasar saat ini? Ternyata itu adalah ujian penglihatan. Saya yakin untuk menang sekarang. Mangkuk ini memiliki mulut teratai. Lingkari telapak kaki. Warnanya keruh. Tapi itu tidak sulit untuk dilihat. Ini adalah produk Kiln Longquan asli. Tapi dari penampilannya, seharusnya dinasti Yuan akhir dan dinasti Ming awal diproduksi oleh Longquan Kiln. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Katakan saja padaku jawabanmu. Mangkuk ini berasal dari tempat pembakaran Longquan di akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Penilaian pasar 80.000. Ini adalah penilaian saya. Sekarang giliranmu. Jangan mengambil kata-kataku yang sebenarnya. Katakan saja. Nona Gu. Anda menilai berdasarkan penampilan saja. Ini adalah mangkuk tempat pembakaran Longquan dari akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Bukankah ini terlalu sepihak? Mangkuk semacam ini dengan mulut teratai. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa itu benar. Klasik dari dinasti Song Utara. Tapi ini jelas glasir biru. Jika itu adalah produk tungku pembakaran Longquan dari akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming, tidak ada cara untuk mencapai tingkat keahlian ini. Jangan bicara omong kosong padaku di sini. Glasirnya jelas sangat keruh. Bagaimana itu bisa menjadi glasir biru? Dan yang ini tampilannya tebal sekali. Ini jelas berasal dari akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Kenapa kamu tidak percaya? Hei bocah. Beraninya kamu bersikap kasar pada Nona? Mangkuk ini terlihat memang lebih tebal dan berat dari Kiln luar biasa. Tapi ini telah terjadi. Kaca suhu rendah kedua. Seperti itulah tampilannya sekarang. Saya pikir pasti ada seseorang sengaja menyamarkannya sebagai mangkuk tempat pembakaran Longquan dari akhir dinasti Yuan dan awal dinasti Ming. Lihat. Glasir biru ini sangat murni. Pengerjaan yang sangat indah, penuh pesona.
Ini jelas merupakan tempat pembakaran lengkuan dari dinasti Song Utara. Mangkuk roset dengan mulut bunga. Nona Gu, Tuan Tua, apakah menurut Anda apa yang saya katakan itu benar? Nona, mangkuk ini memang berasal dari dinasti Song Utara, bukan hanya kamu. Bahkan aku, seorang pengembara di pasar barang antik. Bahkan mereka yang telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun tidak menyadarinya. Saya pergi. Orang ini sangat mengagumkan. Orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka. Dia mampu mengalahkan Nona Gu. Siapa namamu? Namaku Wang Yun. Nona Gu, apakah sudah waktunya memberi saya uang sekarang? Keluarga Gu saya bersedia mengaku kalah. Ini adalah cek senilai $100.000. Terima kasih banyak. Nona. Orang ini benar-benar berbakat. Kemampuan mengidentifikasi harta karun begitu kuat. Suatu hari dia akan bersinar. Bakat seperti ini, itu harus digunakan oleh keluarga Gu kita. Hahaha teman kecil. Putri sulung saya masih muda dan energi. Mohon maafkan saya. Jadi kami membeli mangkuk ini seharga 300.000 yuan. 300.000. Harga ini jauh melebihi nilai sebenarnya dari mangkuk ini. Seorang pengusaha seperti Bos Gu, saya pasti tidak akan melakukan transaksi yang merugi. Katakan padaku. Apakah ada syarat tambahan? UPS. Berurusan dengan orang-orang pintar. Hemat saja tenaga. Teman kecil. Saya pikir Anda baru saja lulus kuliah, kan? Di bawah keluarga Gu kami. Ada banyak perusahaan penilai harta karun. Jika anak-anak tidak keberatan, Anda juga diundang untuk menjadi asisten manajer. Mangkuk ini adalah ketulusanku. Asisten manajer. Bukankah itu membuat Liao Gang kewalahan? Liao ini baru saja memecatku. Bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Tidak perlu. Aku baru saja dirawat olehmu. Dipecat dari perusahaan atas namanya. Apakah menurutmu aku malu untuk kembali? Bakat sepertimu. Mengapa Anda berada di perusahaan di bawah keluarga Gu? Benar. Dan bagaimana dia bisa diusir? Teman sungai yang berani. Di perusahaan keluarga Gu manakah dia berada? Geng Liao, tahukah kamu? Itu keluarga Gu kami, yang memiliki bisnis terburuk. Tuan Gu, kamu tahu, mengapa bisnis itu yang terburuk? Bersenandung. Tuan Gu, Liao Gang ada di toko Anda. Ada ruangan yang penuh dengan barang palsu. Tidak ada di antara kalian yang tahu. Siapa yang kamu beri makan? Halo, Liao Gang, kan? Anda adalah Bos Gu. Hai bos, saya Liao Gang. Saya tidak tahu Tuan Gu menelepon. Apa gunanya? Kamu dipecat. Mengapa? Bos Gu, bisnisku berjalan dengan baik. Kenapa tiba-tiba kamu memecatku? Apakah ada kesalahpahaman di sini? Apakah saya perlu alasan untuk memecat Anda? Itu benar, kan? Siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya? Aku akan menelepon polisi. Jangan bergerak. Bersikaplah lembut, semuanya barang antik. Aduh hahaha. Bos Gu sudah selesai memeriksa. Semua barang di toko ini palsu. Saya benar-benar tidak tahu di mana Liao Gang menyembunyikannya. Jika saya tidak bisa mengetahuinya, saya ingin Liao Gang membayar dengan nyawanya. Ya. Saya juga meminta teman-teman saya untuk mengabaikan denda masa lalu. Datanglah ke keluarga Gu saya sebagai asisten manajer sementara. Oke. Hei. Apa latar belakang orang ini? Mengapa asisten manajer diterjunkan? Akun terkait. Jelas tidak ada kemampuan. Hei, duduk. Duduk. Aku tidak menyangka kamu akan datang sepagi ini. Seperti yang diharapkan dari orang yang direkomendasikan oleh Tuan Gu. Mereka benar-benar seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Seperti yang diharapkan dari orang yang direkomendasikan oleh Tuan Gu. Mereka benar-benar seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Itu hanya trik kecil. Tidak layak disebutkan. Apa itu kesopanan? Mampu adalah hal yang baik. Ngomong-ngomong, silakan pesan 3 tiket. Kami akan melakukan perjalanan bisnis di sore hari. 3 tiket. Ya, kebetulan ada pameran. Diadakan di ibu kota provinsi Jiangbei. Tentu saja, grup Gu kami tidak boleh melewatkannya. Mengapa ada 3 tiket? Hei, manajer Gao, aku tidak terlambat, kan? Tidak, duduk. Oh, kamu datang tepat pada waktunya. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada Yuya. Ini Wang Yun, asisten yang direkomendasikan oleh Tuan Gu. Bersenandung. Haha, sepertinya kalian berdua saling kenal. Haha, sepertinya kalian berdua saling kenal. Itu benar. Saya tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak. Yuya. Sejak Tuan Gu menempatkanmu di sini untuk berlatih bersamaku. Kalau begitu aku tidak akan berbelas kasihan memperlakukanmu sebagai wanita tertua dari keluarga Gu telah melihatnya. Tentu saja tidak perlu. Bagus. Manfaatkan pameran ini. Aku akan membawa kalian 2 pendatang baru. Pergi dan belajar. Bersiaplah. Ayo berangkat sore hari. Oke. Area pameran grup Gu. Ini adalah yang termewah di antara peserta pameran kali ini. Lokasi di ruang pameran juga yang terbaik. Kalian bertiga, ikuti aku. Yang ini sebesar telur merpati. Kalung giok zamrud. Bernilai 20 juta, dimiliki secara pribadi oleh grup Gu. Itu adalah area batu giok di sana, bagi wisatawan untuk berkunjung dan belajar. Ngomong-ngomong, asisten Wang tidak tahu berapa banyak yang Anda ketahui tentang batu giok. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Saya juga bersedia belajar dengan pikiran terbuka.
Apakah Anda mencoba mempermalukan saya di depan umum? Tapi bagaimana saya bisa membiarkan dia sukses? Pengetahuan tentang batu giok tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Mengapa Anda tidak langsung mempraktikannya? Bagaimana cara berlatih? Kebetulan di sana ada batu kasar dan batu judi. Saya akan membukanya untuk Anda di tempat. Lihat bagaimana levelku. Mataku bukan hanya untuk mendeteksi harta karun. Saya menemukan tadi malam bahwa ia juga bisa melihat menembus. Kali ini, batu kasar apa yang bisa luput dari pandanganku? Oke, tonton saja. Jangan kehilangan semua celanamu saat itu. Membuat orang tertawa terbahak-bahak. Pergi. Datang dan lihat. Semua bahan di sini berasal dari Lao Changko. Bos, saya kurang paham aturan main judi batu. Ceritakan padaku tentang hal itu. Tampaknya itu Wang Yun. Tidak tahu banyak tentang batu giok. Datang dan bertaruh pada batu hanya untuk membuat wajah Anda terlihat gemuk. Hei, kalian main dulu. Asisten Chen dan saya pergi ke tempat lain. Oh oke. Pergi. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Hei, yang disebut cangkau lama dan cangkau baru. Faktanya, ada perbedaan besar. Bahan dari Lao Chang. Kemungkinan menemukan batu giok relatif tinggi. Juga lebih stabil. Yang baru jauh lebih rendah. Adapun batu giok yang dipotong, itu juga tergantung varietasnya. Penetapan harga batu giok dari segala aspek. Mengapa kamu belum selesai berbicara? Kami datang ke pameran karena ada urusan yang harus kami hadiri. Aku di sini bukan untuk bermain-main denganmu. Jika Anda tidak memahami batu giok, Anda tidak memahaminya. Mengakuinya secara terbuka. Apakah ini sangat sulit? Biarkan aku melihat. Apakah fungsi perspektif ini berfungsi? Benar saja saya bisa melihatnya, tapi tidak ada apapun di bagian ini. Hanya secari kertas. Wang Yun, kamu telah mempelajarinya sekarang. Apakah Anda berani membeli sepotong dan bertaruh? Wang Yun, kamu telah mempelajarinya sekarang. Apakah Anda berani membeli sepotong dan bertaruh? Oke. Wang Yun tidak mengerti apapun. Anda seharusnya takut. Lagi pula, begitu Anda terjebak dalam perjudian batu ini, ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Ini bukan lelucon. Berjudi batu bahkan lebih dalam daripada berjudi air. Jangan melakukan apapun karena marah. Jika Anda kalah, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Itu wajar. Orang ini tidak tahan dengan kegembiraannya. Apakah kamu marah padaku? Saya sudah membaca beberapa bagian. Atau tidak ada apapun di dalamnya. Atau jumlahnya sangat sedikit, jika ada. Saya merasa batu ini tidak sederhana. Hijau akhirnya keluar. Sepotong hijau ini sangat murni. 20 atau 30 kg batu kasar. Seharusnya ada sekitar 10 pon warna hijau. Adik laki-laki. Saya tahu ini pertama kalinya Anda bertaruh pada batu, bukan? Oh ya. Lalu aku akan memberitahumu sesuatu. Meskipun bahan ini kelihatannya sangat bagus, warnanya juga tidak jelek. Tapi lihat di sini, ada tanda yang panjang. Atau tanda ekor ayam dari pedang panjang, masuk jauh ke dalam. Meskipun batu ini ternyata zamrud. Perkiraan, bagian dalamnya juga rusak akibat retakan ini. Meski ada retakan, tapi celah ini tetaplah di cangkangnya, tidak melukai bagian dalamnya. Saya ingin bagian ini. Saya tidak akan memilih lagi. Sejak kamu bilang begitu, tidak apa-apa. Saya awalnya menjual bahan ini seharga 12.000 yuan. Sekarang saya hanya menagih Anda 10.000. Anda dapat mengambil batu ini. 10.000. Anda tidak akan punya uang, bukan? Jika Anda tidak punya uang, mengapa Anda bertaruh? Hei, ini bukan yang Anda minta saya lakukan. Apakah itu untuk Anda lihat dalam praktiknya? Selain itu, saya tidak punya uang. Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Potong saja dari gajiku bulan depan. Oke. Aku akan meminjamkannya padamu. Aku tidak bisa menyalahkanmu jika aku kalah kali ini. Bagaimanapun, Anda adalah seorang pemula. Saya tidak ingin Anda membayar kembali uang itu, selama Anda mengakui bahwa Anda tidak mampu. Bos memeriksa. Bos, ini adalah pertama kalinya saya bertaruh pada batu. Saya juga tidak tahu cara memotongnya. Permisi. Oke. Pelanggan umumnya tidak akan memotongnya. Itu semua dilakukan oleh saya. Lihat, seseorang sedang memotong batu di sana. Mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Bagus. Mbak Iwu, lihat itu. Itu kabut putih. Pasti ada sesuatu yang bagus di batu ini. Betapa beruntungnya Wang Yun bisa begitu baik. Anda bisa mendapatkan sesuatu untuk pertama kalinya. Ternyata warnanya hijau. Keluar. Adik laki-laki, lihatlah batu ini. Saya akan memberi Anda 60.000. Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Beraninya Anda membayar sejumlah kecil 60.000 yuan? Saya akan transfer Anda 100.000. Jual aku batu ini. Selamat. Adik laki-laki, setelah memotong batu ini, jika Anda tidak ingin melanjutkan pemotongan, bisa dijual di tempat. Kalau tidak, jika dipotong lagi, jika runtuh, itu tidak ada gunanya. Bos, terus potong. Meskipun saya tahu masih ada beberapa barang di dalamnya, tapi aku tidak bisa menahan kegembiraanku. Apakah ini perjudian batu? Sangat menarik. Kali ini terjadi peningkatan yang besar. Itu benar-benar naik. Kualitasnya terlalu bagus, bukan? Adik laki-laki, Anda adalah sepotong materi. Aku akan memberimu 1 juta. 1 juta. Di kota Yunshan, 1 juta bisa membeli 1 set rumah yang bagus. Apakah ini pertama kalinya Anda bertaruh pada batu? Itu menjadi 2 kali lipat, 100 kali lipat segera setelah muncul. Ini terlalu berlebihan. Bos terus memotong. Lemparkan seluruh batu giok itu kepadaku. Oke. Ini terlihat seperti es box sword berwarna hijau. Sepotong besar. Berapa banyak liontin dan gelang yang perlu dibuat? Itu karena Anda melihat berapa banyak air yang ada. Besar. Adikku, kamu adalah sepotong materi. Jual padaku. Saya akan membayar 2,9 juta. Bos Zhao, kamu tidak baik sekali. 2.900.000 senandung. Saya akan membayar 3 juta. Meskipun batu giok ini bermunculan tanpa henti di pasaran, tapi hanya ada sedikit yang kelas atas. Bahkan bisa dikatakan langka. Seperti es box sword hijau ini. Jangan khawatir tentang penjualan sama sekali. Oke, sekarang Anda sudah mendapatkan uangnya juga. Ingatlah untuk mengembalikan uang itu kepada saya.
Mengapa ada begitu banyak orang? Apa yang terjadi? Inilah yang Anda buka. Ya. Saya hanya beruntung, dan sekarang saya meminjam uang dari Yuya. Mungkin dia meminjam keberuntungannya. Anda hanya beruntung. Manajer Gao, tampaknya bawahanmu adalah jenderal yang beruntung. Hai Wang Yun. Anda berasal dari perusahaan kami. Berikan saja batu giok ini kepada perusahaan. Wang Yun. Anda berasal dari perusahaan kami. Berikan saja batu giok ini kepada perusahaan. Kami bersedia membayar 3,2 juta. Apakah harga ini memuaskan Anda? 3,2 juta. Harga ini, marin keuntungan yang tersisa tidak banyak. Tentu saja tidak masalah. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan untuk berkontribusi pada perusahaan kita. Manajer Gao, apa yang Anda katakan adalah apa adanya. Oke. Saya memang tidak salah menilai orangnya. Saudaraku, kamu bisa memanggilku Saudara Feng mulai sekarang. Menyebutnya Manajer Gao terlalu asing. Ya, aku akan memberimu uang. Oke. Ini 3,2 juta. Aku tidak akan merindukanmu satu sen pun. Hai semuanya. Saya benar-benar minta maaf. Ini adalah karyawan grup Gu kami. Giok yang dia potong. Tentu saja mereka ingin menjualnya ke perusahaan kami. Anda juga bisa membukanya. Saya percaya kamu. Apa? Ternyata itu adalah grup Gu, air tanam yang bagus. Aneh rasanya jika tidak menyimpannya sendiri. Mengapa Yuya ada di sini? Ayah saya meminta saya untuk mengikuti Manajer Gao. Belajar dari pengalaman. Manajer Su, Wang Yun. Ini adalah manajer kantor pusat Jiangbei kami. Su Jin. Halo, Manajer Su. Manajer Su. Ini adalah departemen Yunshan kami. Manajer umum perusahaan. Puncak. Ini adalah asisten Manajer Gao, Wang Yun. Halo. Saya baru saja mendengarnya. Anda memotong sepotong es dan menanam kayu boxwood hijau. Semoga beruntung, asisten Wang. Menurutku kamu masih pendatang baru, kan? Ah ya. Ini adalah pertama kalinya pendatang baru. Saya bertaruh pada spesies es boxwood hijau. Apakah ini keberuntungan? Atau pernahkah Anda melakukannya sebelumnya? Bekerja di bidang ini. Semoga berhasil. Belum pernah sebelumnya. Telah terlibat dalam pekerjaan seperti itu. Termasuk jurusan yang saya pelajari di universitas. Tidak juga ke arah ini. Kali ini hanya keberuntunganku. Hahaha, sepertinya. Sungguh beruntung. Pantas saja asisten Chen memberitahuku. Manajer Gao memiliki seorang jenderal yang beruntung. Benar saja, tentu saja. Meskipun saya adalah manajer kantor pusat Jiangbei, tapi ini yang utama. Juga di kota Beiyuan, saya biasanya bertanggung jawab atas kota Beiyuan. Saya tidak kenal saudara Gao. Apakah Anda tertarik? Hei, Manajer Su, apakah kamu mencoba menangkapku? Galilah di sana bersama orang-orangku. Kamu juga tahu, saya biasanya memiliki terlalu banyak hal yang terjadi. Kota Beiyuan tidak bisa mengurusnya sama sekali. Ketika Anda sampai di sana, saya bisa membawa tim Anda ke sini. Saya akan menyerahkan bagian kota Beiyuan ini kepada Anda. Kota Beiyuan ini lebih baik dari kota Yunshan Anda. Hanya pengobatan. Itu bukan level yang sama. Itu semua karena Wang Yun. Saya bertaruh pada sepotong es yang ditanami kayu boxwood hijau. Hanya Su Jin yang mempunyai ide ini. Bukan hanya untuk mendapatkan telurnya saja, masih memikirkan ayam yang bertelur. Sekarang sepotong zamrud itu ada di sini bersamaku. Saya ingin mengirimkannya kembali ke kantor pusat secara langsung. Su Jin pasti ingin memotong Hu. Ambil batu giok ini, menjadi sesuatu dari markas besar mereka di Jiangbei. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pujian. Manajer Su, menurutku lebih baik melupakannya. Rumah saya di kota Yunshan. Lagi pula, Wang Yun masih pendatang baru. Baru saja beralih dari magang ke pekerjaan penuh waktu. Rumah saya juga ada di Jiangnan. Pepatah ini berjalan dengan baik. Daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa melupakan asal-usul Anda. Jika tidak, lupakan saja. Jangan beritahu saya apa yang Anda miliki atau tidak miliki. Aku belum tahu tentangmu, nak. Jangan beritahu saya apa yang Anda miliki atau tidak miliki. Aku belum tahu tentangmu, nah. Tapi, kita semua berasal dari perusahaan yang sama. Anda membuat taruhan yang bagus. Kami juga mendapat manfaat dari hal ini. Hahaha. Dapat menghasilkan bahan yang bagus. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami dan perusahaan. Oke, teruskan. Saya akan pergi ke konter lain untuk memeriksanya. Di kota Beiyuan hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya. Jangan sopan padaku. Jangan khawatir, oke. Wang Yun, kamu sekarang terkenal. Itu semua adalah keberuntungan. Hanya keberuntungan. Saya masih harus banyak belajar. Jika Anda tidak mempelajari semuanya, peluang menjadi hijau adalah 100%. Siapa yang akan percaya? Kelemahan akan segera terungkap, maka masalah pasti akan menyusul. Ngomong-ngomong, asisten Wang, Anda beruntung hari ini. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda lagi? Ngomong-ngomong, asisten Wang, kamu sangat beruntung hari ini. Apakah Anda ingin mencoba keberuntungan Anda lagi? Saya hanya beruntung. Selain itu, meminjam uang dari Yuya. Mungkin dia meminjam keberuntungannya darinya. Berhenti melakukan ini. Itu keluar, itu keluar. Tidak beruntung sama sekali. Oh Yuya. Salah jika kamu mengatakan hal itu. Giok dan zamrud ini sudah terbentuk ribuan tahun yang lalu. Apakah Anda ingin memotongnya atau tidak? Itu di sana. Tapi hanya saat Anda memotongnya. Baru saat itulah saya tahu apakah ada di dalamnya. Hanya saja Anda mengenal penjudi batu yang satu ini. Mengapa Anda begitu percaya pada keberuntungan? Mungkin aku ingin memberikannya pada diriku sendiri. Ambil kenyamanan psikologis. Tampaknya memang selalu ada. Tradisi seperti itu. Kata yang bagus, yang disebut mata kiri menghasilkan uang. Mata kanan berkedut. Ini semua adalah tahayul feodal. Tidak benar. Hei, Manajer Gao. Apakah saya masih ingin berjudi lagi? Apakah saya masih ingin berjudi lagi? Anda tidak bisa mencapainya. Air dalam perjudian batu ini lebih dalam daripada perjudian. Berapa banyak orang yang berjudi batu? Masalahnya adalah istri dan anak terpisah dan keluarga hancur. Anda perlu berpikir jernih. Saya tahu. Kemudian bertaruh bagian lainnya. Bagaimanapun, saya menghasilkan lebih dari 3 juta hari ini. Anda tidak akan kehilangan terlalu banyak jika Anda bertaruh $1 lagi. Ya. Batu ini berwarna abu-abu putih. Meski relatif besar, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Batu-batu kasar tersebut ditempatkan oleh pemilik restoran ini. Tidak ada yang tersisa. Bahkan jika ada, itu juga merupakan bagian yang sangat kecil. Tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan untuk berjudi. Bagaimana kalau kita melanjutkan ke yang berikutnya? Ayo.
Ayo, lihat, lihat. Batu Lao Cangko baru. Hai saudara, datang dan lihatlah. Ini semua hal bagus. Ini adalah sepotong pasir hitam, kondisi bagus. Ada garis pinus di luar, menunjukkan beberapa kesenjangan. Saya hampir tidak bisa melihat kabut putih di dalamnya. Adik laki-laki, Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kualitas batu ini sangat bagus. Ini hanya materi saja. Itu berasal dari Sincangko, dan itu adalah benih utuh. Tidak ada yang berani menyentuh. Jika Anda menginginkannya, memberi Anda diskon 160.000. Itu terlalu mahal. Simpan untuk dirimu sendiri. Adik laki-laki, Anda memiliki penglihatan yang sangat bagus. Sepotong bahan itu, melainkan dari Haojiang, Myanmar. Itu tempat tua yang terkenal. Pasti bernilai uang Anda. Haojiang, Myanmar. Jangan katakan apapun lagi. Hanya tempat ini, Haojiang, Myanmar. Belum pernah mendengarnya. Saya tahu asisten Wang pasti seorang pemula. Lagi pula, di industri ini tidak tahu tempatnya. Saya tidak berani bertaruh pada batu sama sekali. Haojiang Cangkou adalah tempat tua. Hal-hal yang berasal dari sana, meski ukurannya kecil, tapi teksturnya bagus. Sering berkunjung ke Manlu. Manajer Gao menyukai ini. Dia adalah ahli sesungguhnya. Baik hati Wang Yun, benar-benar pendatang baru. Tapi asisten Wang tidak mengerti apapun, tapi dia bisa memilih dua potong bahan bagus tersebut. Sungguh tidak bisa dimengerti. Bos, bagaimana cara menjual bahan ini? Adik laki-laki, meskipun bahan ini berukuran kecil, tapi penampilannya adalah yang terbaik. Setidaknya 100.000 yuan. Bos, kenapa kamu tidak melakukan ini? Bagian ini, tambahkan bagian ini. Totalnya 200.000. Bagaimana kabarnya? 200.000. 200.000. Anda memotong 60.000 yuan sekaligus. Anda dulu bekerja di bagian penjualan, bukan? Bolehkah, bos? Oke. Sekarang saya sudah mengatakannya. Dijual seharga 200.000. Tidak masalah. 200.000. Padahal bagi orang awam banyak sekali. Tapi bagiku itu hanya gerimis. Saya baru saja mendapat lebih dari 3 juta yuan. Tidak apa-apa untuk mengeluarkannya. Sama seperti pendatang baru. Jika Anda menemukan bagian lain seperti ini sangat menarik. Yuya, bisakah kamu meminjamkanku 200.000 lagi? Lalu saya akan menggunakan 10.000 yuan sebelumnya. Aku akan mengembalikannya padamu juga. Orang ini sebenarnya tidak tahu apa-apa. Rahasia meminjam keberuntungan. Bukankah kamu sendiri yang kaya? Mengapa Anda meminta orang lain untuk meminjam uang? Aku tidak akan meminjamkannya padamu lagi. Kalau saya kurang beruntung, kembalilah lagi nanti dan andalkan aku. Bagaimana bisa ada hal misterius seperti itu? Ya, selama Anda berpengalaman. Faktanya, Anda bisa memenangkan setiap taruhan. Tapi saya belum pernah mendengar tentang keberuntungan. Pukul setiap saat. Aku akan meminjamkannya padamu. Saya ingin melihatnya. Kamu nak, bisakah kita beruntung lagi? Bagaimanapun, kamu punya uang sekarang. Datang kepadamu. Terima kasih, Manajer Gao. Saya punya uang. Hanya demi hilangkan keraguan di benak setiap orang. Bos membayar tagihannya. Buka semuanya untukku. Adik laki-laki, haruskah saya membuka bagian dengan kualitas berbeda ini terlebih dahulu? Bagus. Potongan ini memiliki kualitas yang berbeda. Itulah yang sebenarnya saya inginkan. Sedangkan untuk barang yang berkualitas baik, itu hanya untuk menutup-nutupi. Adikku, ayo kita hentikan ini dulu. Bahkan jika ada sesuatu yang terungkap di dalam, tidak akan banyak kerugian. Bagaimana kabarnya? Oke. Tunggu sebentar. Manajer Gao, jika keluar kali ini, bisakah kamu memberiku sepotong? Belum bisa dipastikan apakah bisa dirilis sekarang. Meski sudah keluar, berikan juga ke markas besar Jiangnan. Tapi kalau kelas menengah, tidak apa-apa memberimu sepotong. Ini. Berkabut. Tapi kenapa warnanya hitam? Hei, sepertinya aku kalah kali ini. Benar saja, Sincangko ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan sebaik itu. Benar saja, itu masih tidak berhasil. Hei, kenapa kamu begitu cemas? Ini baru saja membuka celah kecil. Ada bagian besar di baliknya. Warnanya hijau. Turun dengan pisau ini. Itu benar-benar naik. Keberuntungan anak ini terlalu buruk, bukan? Keberuntungan orang ini terlalu bagus, bukan? Meski sudah meningkat, tapi pisau ini jatuh. Saya memotong 2 bagian, satu besar dan satu kecil. Potongan kecil, saya seharusnya bisa membuat 2 liontin lagi. Kerugiannya tidak terlalu besar. Dia sebenarnya tipe S lagi. Dia sebenarnya tipe es lagi. Sungguh. Saya akan menanam semangka hijau di dalam es. Warna ini penuh dengan air. Ini adalah peningkatan yang besar. Bawa kemarin bersamamu. Wang Yun menghasilkan total 2 potong es. Dan bagian hari ini lebih tepat daripada peta air kemarin. Kenaikan besar. Saya menawarkan 1 juta. Jangan dengarkan saya akan membayar 1,5 juta. Jual aku batu ini. Saya tidak mengharapkan itu. Blok yang dimiliki oleh sebuah batu yang tidak disukai siapapun. Saya sebenarnya memotong warna hijau semangka terbaik. Mungkinkah ini hanya keberuntungan? Bos, ambil 2 potong batu ini. Hentikan semuanya. Oke. Adik laki-laki, bagaimana menurut Anda? Saya mengumpulkan kedua batu ini bersama-sama. Saya akan memberi Anda 8 juta. Saya akan membayar 10 juta. Kamu.
Ini tidak bagus, bukan? 2 potong batu giok ini. Saya juga ingin membawanya kembali ke markas Jiangnan. Saya akan membayar 12 juta. Saya mengumpulkannya untuk perusahaan. Adapun uang yang harus Anda bayar, mengimbangi secara langsung. Manajer Gao, sebenarnya aku ingin. Hei, hubungi saja Manajer Gao dan temui dia di luar. Panggil aku Saudara Feng. Itu Saudara Feng. Meskipun potongan ini kecil, namun kecil. Mengapa kita tidak mengambil bagian ini? Berikan kepada Manajer Su. Akan menyenangkan jika mendapat penjelasan seperti ini. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak berharap Anda menjadi jenderal yang beruntung. Apakah Anda cukup pandai menjadi manusia? Jadilah itu. Bagian ini agak terlalu kecil. Tapi bagaimanapun juga, itu es semangka berwarna hijau. Nilainya juga bisa lebih dari 1 juta. Aku akan mengumpulkan uang itu dengan saudaramu Feng. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan merindukanmu sedetik pun. Jika semua ini dibawa kembali ke Gao Feng. Kemudian Jiangnan mencuri perhatian kali ini. Ini pasti akan menekan Jiang Bei. Adik laki-laki, masih ada lagi di sini. Apakah kamu ingin aku memotongnya lagi untukmu? Saudaraku, tolong jangan khawatir. Akulah yang melewatkannya sebelumnya. Saudara, saya dari perhiasan Tai. Apakah manajer cabang? Lihatlah bagian terakhir ini. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Perhiasan Tai. Itu adalah pemimpin dalam industri perhiasan. Bahkan perhiasan dari Gu Group pun tidak bisa menandinginya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Nama keluarga saya adalah Zhao. Manajer Zhao. Anda mungkin tidak tahu. Yang baru saja dia pinjam adalah uang saya. Ini seperti meminjam keberuntunganku. Anda ingin membeli perhiasannya sekarang. Itu bukan keberuntunganku. Pameran ini. Grup Gu Anda telah mencuri perhatian. Kami yang menonton. Sangat menyedihkan. Manajer Zhao, kan? Jika kamu mau. Katanya, hal itu juga mungkin terjadi. Oke, jadi saya membelinya seharga 100.000 yuan. Berapa harga yang Anda rencanakan untuk membelinya? Kamu lihat. Bagaimana kalau 160.000? Batu ini bisa dijual dengan harga berapapun. Karena tidak ada apapun di sini. Aku hanya menggunakannya untuk menutupi. Hanya 160.000. Manajer Zhao, apakah kamu bercanda? Kamu juga melihat. Asisten saya meresepkan 2 potong es. Dengan penglihatannya, apakah menurut Anda batu kasar ini hanya berharga 160.000? Jika Zamrud keluar. Jika Anda terlalu peduli dengan perhiasan, bukankah Anda akan menghasilkan banyak uang? Itu benar. Meskipun kemungkinan es keluar dari Hou Jiangko kecil, tapi itu tidak dijamin. Akankah itu benar-benar keluar? Jika terjadi kesalahan, maka Anda akan menghasilkan banyak uang. 300.000, 20 persegi. Harga. Anda sudah menggandakannya. 250.000. Tidak bisa lebih rendah lagi. Bukan berarti kita bisa menjualnya begitu saja. Setidaknya saya harus bertanya pada asisten Wang. Lihat apa yang orang katakan. Saya baru saja membeli 2 potong. Semuanya meningkat tajam. Saya beruntung sekarang. Oke. Sebenarnya menurutku, keberuntunganku hampir habis. Karena Anda menginginkan batu ini. Lalu aku akan menjualnya padamu. Saya akan menjualnya kepada Anda seharga 200.000. Bagaimana kalau tidak kehilangan uang? Wall dibeli seharga 100.000 yuan. Gandakan saja harganya dan jual. Kesepakatan ini sangat berharga. Meskipun Tuan Wang adalah pendatang baru, tapi dia orang baik. Ini kartu nama saya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapapun bisa datang kepada saya. Selamat datang di perhiasan Tai. Orang ini melakukannya di depan semua orang. Gali sudutku. Manajer Su, sekarang aku punya semua zamrudnya. Kalau begitu silakan saksikan pamerannya. Hei, Manajer Gao, kenapa kamu begitu cemas? Apakah kamu takut aku tidak bisa mencuri barang-barangmu? Apa pendapat Anda tentang ini? Mereka semua mengetahuinya. Keberuntungan apa yang dimiliki orang ini? Sebenarnya keluar dengan karya lain. Kapan? Jenis batu giok bermutu tinggi yang langka ini. Mereka semua keluar dengan santai. Dan 2 kali. Pukul orang yang sama secara berurutan. Dia pasti sangat beruntung, bukan? Bangkit, bangkit, bangkit. Runtuh. Sepotong kecil wall. Potong di tengah. Tidak ada apa-apa. Ini benar-benar sebuah batu. Kehilangan segalanya. Mengapa? Mengapa kondisinya buruk? Sebenarnya semangka hijau yang ditanam es sudah dilepas. Bahan ini berasal dari Hou Jiang. Masih dalam kondisi baik. Tidak ada yang keluar. Itu hanyalah sebongkah batu yang tidak berguna. Mungkinkah itu? Apakah ini benar-benar keberuntungan? Kualitas bahan ini sangat bagus. Tidak ada yang keluar. 200.000. Kehilangan semua uang Anda. Itu awalnya digunakan untuk menutupi. Ketahuilah sejak awal. Tidak ada apa-apa di dalam. Siapa sangka, Manajer Zhao tiba-tiba melompat keluar dan ingin membelinya. Jadi saya hanya bisa menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi ini baik-baik saja. Kekalahan ini sepenuhnya terjadi pada Manajer Zhao. Tidak ada hubungannya denganku. Hanya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Saya sudah bertaruh 2 dolar. Jika potongan ketiga keluar lagi, itu agak keterlaluan. Kamu tidak tahu, perhiasan Tai itu juga dianggap terkemuka di industri perhiasan. Tapi mereka sangat sombong. Jangan perlakukan rekan-rekan kita. Tanggapi dengan serius. Kali ini kamu, Anda mengeluarkannya atas nama kami. 200.000 yuan ini sangat marah. Tidak lebih, tidak lebih. Semoga beruntung. Masih banyak hal yang perlu saya pelajari. Ini juga tentang keberuntungan. Itu tidak berhasil sepanjang waktu. Harus mempunyai pengetahuan yang cukup. Dan keterampilan dasar yang kuat sudah cukup. Ngomong-ngomong, kamu dan Yu ya masing-masing adalah satu. Kirim barang-barang ini kembali ke grup. Hati-hati. Perhatikan keselamatan. Oke, saya akan pergi ke sana ketika saya bertemu. Saya sudah memilikinya sekarang. Lebih dari 14 juta. Hanya dalam 2 hari. Saya menjadi jutawan kering. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidup saya. Begitu banyak uang. Untuk apa ini digunakan? Begitu banyak uang. Untuk apa ini digunakan? Ngomong-ngomong, kirimkan dulu ke orang tuamu.
Hei ayah, ada apa? Apa yang anakmu lakukan di luar? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Ibumu dan aku sendirian. 600.000 masing-masing. Tidak. Nak, apa yang terjadi? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Hubungi saya. Bu, jangan khawatir. Uang ini komisi saya dari bekerja di toko barang antik. Simpan dengan aman. Bagaimana kamu bisa mengambil begitu banyak? Itu karena putramu luar biasa. Bocah. Membuatku sangat takut. Dia kembali bahkan tanpa menyelesaikan penanaman. Benar. Bukankah kamu bekerja di kota antik? Ibumu dan aku membersihkan rumah beberapa hari yang lalu. Gali barang lama. Kami juga tidak tahu apa itu. Sudah dikirimkan kepada Anda. Oh, oke. Lalu saya akan memeriksanya setelah Anda mengirimkannya. Asisten Wang. Kurir Anda membawakannya untuk Anda. Terima kasih banyak. Bu, aku tidak bicara lagi. Barang sudah sampai. Biarkan saya melihat apa itu. Bagus, bagus. Ini adalah bong. Meskipun ayah saya juga merokok, tapi mereka semua membeli rokok. Saya belum pernah menggunakan bong sebelumnya. Bahan bong ini sepertinya agak istimewa. Terasa seperti kayu. Tapi tempat rokok ini memiliki nuansa metalik. Dan tempat rokok ini berwarna emas tua. Tampaknya lebih sulit daripada emas. Ada beberapa tekstur di atasnya. Tapi saya tidak tahu apa itu. Benar. Perusahaan bekerja sama dengan museum kota. Mengapa tidak berkunjung, kurator Tuan Qi? Mungkin dia akan mengetahui sesuatu. Hei Xiaoyun. Kilau. Saya tertunda karena sesuatu membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Tidak masalah. Nona Gu, apa yang harus dilihat? Aku akan datang ke rumah pamanku. Bukankah cukup bermain beberapa hari saja? Pergilah membuat sepoci teh. Ini muridku. Kayu persegi. Ini Wang Yun. Halo Tuan Wang. Saya Fang Enyu. Halo Tuan Fang. Hari ini kamu di sini. Teko teh yang akan segera datang. Tapi Danau Longjing Barat yang asli. Aku beritahu kamu. Yu ya ada di sini hari ini. Bagaimana dengan seorang guru? Saya tidak tega mengeluarkannya. Anda tidak tahu cara membuat teh. Akan sia-sia jika kamu membiarkanku berendam. UPS. Tuan Wang menunjukkan bakatnya. Aku mengagumimu. Kilau, itu saja. Alasan kenapa aku datang kepadamu kali ini. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Sesuatu. Itu saja. Ini adalah sebatang rokok. Hal ini. Itu pasti batu giok dari periode Qianlong pada dinasti Qing. Dan identitas pemilik yang menggunakannya tidaklah rendah. Kemungkinan besar seorang pangeran tertentu. Atau pejabat tinggi. Sepertinya benda ini benar-benar antik. Dan berbeda dengan barang antik biasa. Oh, Tuhan. Ini. Anda juga yang melewatkannya. Hal ini tidak terjadi, itu saja. Saya menemukan benda ini di rumah. Seharusnya itu diturunkan dari nenek moyang kita, tapi terlalu lama. Tidak ada seorang pun di keluarga yang mengetahui hal ini. Jadi aku ingin datang kepadamu. Bantu aku melihat. Itu juga memberiku gambaran tertentu dalam pikiranku. Ini adalah leluhur. Bukan berarti dia berasal dari keluarga kaya. Kilau. Tidak tahu objek ini. Kira-kira berapa nilainya? Karena ini barang antik. Dan tidak biasa. Saya tidak akan khawatir jika saya meninggalkannya di kampung halaman saya. Bahkan lebih mustahil lagi untuk menaruhnya di asrama. Saya sekarang. Ada banyak rahasia dalam diriku. Tidak perlu menaruh banyak barang. Bawalah bersamamu. Bong ini terbuat dari kayu berwarna ungu. Dan menggunakan pemiliknya. Saya pasti sudah menggunakannya sebelumnya. Kamu lihat. Laras senjata ini telah menjadi batu giok. Di sini. Harus ada juga Lianzu. Setelah menginstalnya. Itu juga akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Ya. Adapun harga. 7 juta. Seharusnya tidak ada masalah. 7 juta. Kilau. Bisakah saya menjualnya kepada Anda? Saya percaya kamu. Menjual? Ya. Ini barang antik. Itu juga merupakan pusaka keluarga Anda. Jika Anda menyimpannya di rumah, harga akan lebih tinggi di masa depan. Kilau. Itu saja. Hal ini, meskipun itu selalu ada di rumah kami, tapi di keluarga kami tidak ada yang tahu. Kelebihan yang tiba-tiba hal seperti itu akan datang. Saya sangat takut. Jadi, aku hanya khawatir beberapa penjahat akan merindukanku. Itu mungkin menimbulkan masalah. Jadi, mungkin juga mengubahnya menjadi uang tunai. Dalam hal ini, untuk keluarga kecil kami, lebih baik. Jika Anda benar-benar ingin menjualnya kepada saya, lalu saya bisa membayar 7,5 juta. Kilau, tidak perlu 7,5 juta. 7 juta. Saya percaya kamu. Ah, Tuan Wang, itu saja. Saya berteman dengan rumah lelang. Di mana benda ini? Saya juga mengerti. Harga pasar terendah. Harganya juga 7 juta. Jadi, harga yang diberikan guru padamu sangat cocok. Saya mengerti. Kilau, saya sebenarnya tidak ingin 7,5 juta. Hanya 7 juta. Hari ini. Seperti dia.
Untuk dapat mempertahankan karakter seperti itu, orang-orang muda, tidak banyak yang tersisa. Xiao Wang, tunggu sebentar. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Hei. Ah, terima kasih Tuan Qi. Tuan Wang, jangan khawatir. Guru sebagai pribadi, sama sekali tidak ada masalah. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. 7,5 juta. Tidak ada poin yang berkurang. Itu semua untukmu. Ya. Ya. Ah. Seperti yang dikatakan Tuan Fang, kilau. Seperti yang diharapkan dari orang yang sangat dihormati. Tuan tua. Tuan Wang, karena Anda bekerja di Gu Group, apakah Anda kenal manajer departemen perhiasan? Saya juga bekerja di grup Gu. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Siapa yang tidak tahu? Anda pergi bermain-main. Apa yang kamu tahu? Saya tidak. Manajer departemen perhiasan bernama Gao. Tuan Fang, jika Anda bertanya padanya, sebenarnya, aku sedang mencari asistennya. Saya dengar. Pemuda itu bertaruh pada batu beberapa waktu lalu. 3 taruhan, 2 keuntungan, berbakat. Meskipun ada, tidak mengemudi dengan baik. Tapi dia tetap menjualnya kepada orang lain. Sri Lanka mendesis. Itu tidak mudah. Orang itu. Bukankah itu dia? Apa? Orang itu adalah kamu. Seharusnya itu aku. UPS. Tuan Wang. Ini kartu nama saya. Anda menyimpannya. Anda lihat. Anda bisa pergi ke tempat saya ketika Anda punya waktu. Akankah asosiasi menjadi tamu? Ada waktu. Tapi, saya hanya pendatang baru. Apa ini? Kualifikasi pendatang baru Anda. Banyak senior yang pernah mengalaminya. Itu sudah di luar jangkauan. Oh. Oke, Tuan Fang. Jika ada kesempatan, bertekad untuk berkunjung. Itu. Ayo berangkat besok. Saya ingin pergi juga, mendesis. Mereka semua adalah orang-orang hebat. Apa yang akan kamu lakukan? Saya. Kalau mau ikut, ayo berkumpul. Bersenandung. Kamu. Lalu, besok. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya? Tidak buruk. Melangkah lebih jauh, itu perusahaannya. Biasanya, semua orang berkumpul di perusahaan. Jadi secara internal, namanya Pavilion Mingyu. Meskipun, seperti merek rantai lainnya, tak tertandingi, perhiasan dan Mingyu masih agak terkenal di sini. Tidak buruk. Biarkan saya mengajak Anda melihatnya. Tepat di depan. Ya. Ayo. Ya. Hahaha. Mengapa ini terjadi lagi? Tidak ada. Bergulir, bergulir, bergulir. Hei, jangan marah. Ini bukan barang yang saya minta untuk Anda beli. Hei, Nona Gu, lama tidak bertemu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lau Ji, kembalilah kali ini. Dengan susah payah, saya membawa 3 potong makanan. Hasilnya, potong menjadi 2 bagian. Tidak ada apapun di dalamnya. Ini tidak. Saya depresi. Aduh, jangan depresi dulu. Bagaimana dengan hari ini? Aku akan memberikannya pada kalian berdua. Membawa tamu terhormat. VIP. Ya. Asisten Wang. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Yang ini, itu adalah pemilik Jining Jewelry. Di mana yang ini? Itu Hong Ye, manajer perhiasan. Hei, kalian berdua. Beberapa waktu lalu, di kota Kaiyuan, tahukah kamu, ada seorang pria muda, 3 taruhan, 2 kenaikan. Pernahkah Anda mendengar tentang ini? Yo, belum pernah mendengar hal ini. Itu dia, Wang Yun. Itu dia. Wang Yun. Dia, itu grup Gu. Asisten manajer departemen perhiasan. Ya. UPS. Kamulah orangnya, anak muda. Aku sudah lama mengagumi namamu. Haha. Bos Ji. Manajer Li. Senang bertemu denganmu. Hei, saya sudah mendengarnya sejak lama. Kota Yunshan kami, seorang dewa muncul. Tapi saya tidak menyangka, sangat muda. UPS, kagumi. UPS, bolehkah jika kamu tidak mengagumiku? Orang-orang membuat 3 taruhan dan mendapatkan 2 keuntungan. Berbeda dengan beberapa orang. 3 taruhan. Sudah ada 2 yang hilang. Potong. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Inilah saya. Masih ada 1 bagian yang belum dibuka. Bersenandung. 2. Jika Anda tertarik, Anda bisa pergi dan melihat-lihat. Angstrom. Bagus. Ya. Apa yang kamu lihat? Cangkang dari bahan ini. Itu Hei Wuxia. Kualitasnya oke. Tapi sayang sekali, tidak ada apa-apa di dalam. Benar atau salah? Ya. Jika Nona Gu tidak mempercayainya, mengapa Anda tidak membukanya dan melihatnya? Bersenandung. Ya. Saya sangat optimis dengan materi ini. Ya. Sepertinya barang lama. Dari luar. Ada kabut pinus. Yang ini, ada kemungkinan besar. Ini akan berubah menjadi hijau. Angstrom. Berkabut. Itu harusnya ada dalam stok. Bagaimana jika bagian ini tidak ada lagi? Lalu saya punya lebih dari 1 juta. Semuanya sia-sia. Bersenandung. Angstrom. Tidak buruk. Ini Qian Kingsong. Hei.
Bahan ini cukup bagus jika Anda mengeluarkan semuanya. Seharusnya ada 1 juta. Ah, 3 taruhan dan 1 kenaikan. Tidak buruk. Bagaimana jika ini baik-baik saja? Asisten Wang itu. Bukankah kamu lebih hebat? 2 potong batu giok es tinggi. Seandainya saya tidak berada di sini saat itu, bersenandung, saya akan segera melakukannya. Pergi ke kota Beiyuan. Hanya bercanda, saya hanya beruntung. Hai saudara. Keberuntungan, di industri ini juga sangat penting. Itu juga merupakan bagian dari kekuatan. Ya. Hei, Bos Fang. Asisten Wang ini, rasanya enak. Apakah Anda sudah mengundang seseorang? Bergabunglah dengan asosiasi giok kami. UPS. Lihatlah otakku. Saya benar-benar lupa. Tuan Wang, itu saja. Bagaimana dengan asosiasi giok kita di seluruh kota Yunshan? Ini juga cukup banyak akal, meski tidak terlalu besar. Tapi, jika Anda tertarik untuk bergabung bersama kami untuk pengembangan masa depan Anda, ini juga sangat membantu. Ya. Kami terlalu bangga ikuti Anda keluargaku. Meskipun ada persaingan di permukaan, tapi semuanya di tingkat perusahaan. Beberapa hal, kami secara pribadi, bisakah kita tetap bekerja sama? Ini juga salah satu keuntungan bergabung dengan sebuah asosiasi. Benar. Industri perhiasan dan batu giok, tas campuran, bergabunglah dengan asosiasi. Kenali lebih banyak orang, pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya bergabung, tapi saya terlalu mudah menyetujuinya. Akan menurunkan opini orang lain terhadapku. Terima kasih bos atas kebaikan Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Jadilah itu, aku akan mengajakmu melihat sesuatu yang bagus setelah membacanya. Dijamin Anda berubah pikiran. Hei, Asisten Wang, terakhir kali, bagaimana penampilan Anda di Beiyuan? Ya. Kali ini, haruskah kita membuka mata yang bagus? Asisten Wang, andai saja Bos Fang diizinkan melakukannya. Jika dagingmu sakit, kamu akan menyesalinya. Saya tuan rumahnya, mengundang Anda makan malam. Andai saja Bos Fang diizinkan melakukannya. Jika dagingmu sakit, kamu akan menyesalinya. Aku akan mentraktirmu makan malam. Hei, hentikan. Aku beritahu kalian berdua, jangan membuat keputusan yang buruk. Mulai hari ini, batu-batu kasar di ruang koleksi saya, itu tidak ada hubungannya denganmu. Hei, ayo. Saudara Wang, itu saja. Biarkan mereka. Orang yang bergabung dengan asosiasi setiap saat. Mereka semua pergi ke ruang koleksi saya. Pilih batu yang kasar. Sebenarnya, itu Tu Yile. Orang ini Jining. Anda mengambil sepotong dari saya terakhir kali. Batu kasar bernilai 3 juta. Pantas saja Fang Mu begitu bersemangat tadi. Sepertinya, koleksinya. Pasti ada banyak hal bagus. Bahan untuk halaman ini. Hampir selalu berapa? Semuanya sama. Bahan dari Shinchanko. Bertaruh pada keuntungan besar dari materi ini. Ini lebih sulit daripada memenangkan 5 juta. Oke, tepat sekali. Saya ingin melihatnya. Ruang koleksi Bos Fang. Oke, kalau begitu ayo pergi ke sana sekarang. Ayo pergi ke sana. Angstrom. Ayo pergi. Ya, mendesis. Ya. Sekarang. Fang Mu sengaja tidak mengatakannya hal-hal tentang ruang koleksi. Hanya ingin melihat kekuatan asisten Wang. Sepertinya asisten Wang sangat tertarik dengan tempat ini, tidak tertarik pada batu. Artinya, dia memang memiliki penglihatan yang baik. Ya. Bagaimana kabarnya? Tidak buruk. Ini, saya membeli semuanya 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, harganya puluhan ribu untuk membelinya. Beberapa sudah terpecahkan. Beberapa masih belum terpecahkan. Saudara laki-laki, yang mana yang kamu suka? Pilih sendiri. 10 tahun yang lalu. Begitu banyak bahan. Bos Fang seharusnya sudah mengembalikan uangnya sejak lama, bukan lebih dari sekedar mendapatkan uang Anda kembali. Saya juga menghasilkan banyak uang. Hei, Bos Fang, sepotong bahan ini. Setiap kali aku datang, mau tak mau aku ingin membelinya. Tidak untuk dijual. Anda mengambilnya dengan bebas. Bos Fang, dia anak dari keluarga kaya. Puluhan juta, baginya 10 tahun lalu. Tidak ada apa-apa lagi jika dia tidak menyukai pekerjaan ini. Kita belum tentu bisa berkenalan. Seseorang di levelnya. Hei. Ya. Saya tahu. Angstrom, Sri Lanka. Ya. Harus ada beberapa bahan dalam bahan mentah ini. Tapi bahan-bahannya sangat rata-rata. Biarkan saya melihatnya dalam perspektif. Ya. Wah. Bahan-bahan di dalamnya rendah ketan. Ini ada di dalam batu giok. Itu adalah level terendah. Dan ada retakan di dalamnya. Hampir mustahil menghasilkan uang. Angstrom, bolehkah aku menontonnya lebih lama lagi? Asalkan kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang bagus. Aku akan tinggal bersamamu selama diperlukan. Sepertinya. Asisten Wang berpengetahuan luas. Ya. Lihatlah satu persatu. Terlalu lambat. Ya. Bos Fang.
Sepotong bahan ini. Cepat atau lambat Anda tidak akan bisa menyimpannya. Ya. Haha. Seseorang yang bisa kamu bawa ke sini. Jika Anda tidak menyukai materi ini, bersandung, itu akan sia-sia. Anda membawanya ke sini dengan semua pikiran Anda. Haha. Dari tempat ini yang telah dipotong. Lihat ke dalam. Itu sudah terlihat. Tanaman hijau di dalamnya ditanam dengan baik. Namun kenyataannya, sepotong bahan ini hanya di luar. Lapisan tipis berwarna hijau. Di dalam, semuanya kosong. Saudara. Tidak pandai dalam hal ini. Itu adalah harta karunku di dasar kotaku. Anda mengubah sepotong. Masalah besar. Saya akan memberi Anda diskon. Bahan ini pasti akan menghabiskan uang Anda. Saya tidak menginginkannya. Sepotong bahan ini. Saya telah melihatnya dengan perspektif. Kecuali hijau. Sedikit lebih buruk. Kepala airnya masih sangat bagus. Apakah ini baik-baik saja? Bagian ini. Ke dalam. Bahkan jika kamu. 200.000. Hei. UPS. Bos Fang. 200.000 untuk bahan ini. Apakah ini agak terlalu tinggi? Kamu. Benar-benar seorang amatir. Sepotong bahan ini. Tapi lebih dari 10 tahun yang lalu saya. Berapa harga bahan lama di sana? Kalian berdua seharusnya lebih tahu. Setelah bertahun-tahun, harganya naik puluhan ribu yuan. Ini semua adalah pelestarian modal. Ya. Bahan dari pasar Emameng. Sungguh tidak biasa. Seperti kulit hitam ini. Aduh, di pasar. Mereka semua berasal dari tempat itu. Padahal air tanamnya rata-rata. Namun, kadang-kadang bisa dapatkan beberapa yang hijau. Hanya saja jarang keluar. Hanya kaca seperti itu. Saudara Wang, sangat berpengetahuan. Itu benar. Adegan di sana, sangat bagus. Andai saja aku bisa menemukan zamrud batu akik berwarna hijau, maka harganya akan langsung berlipat ganda. Gesek kartu atau transfer kali ini. Jangan pinjami saya uang lagi. Tidak perlu. Kali ini saya punya uang. Bersenandung. Lalu, mentransfer uang. Oke. Berlalu. Ya. Asisten Wang. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini? Bos Fang menyelesaikannya. Juga biarkan. Lau Ji dan aku. Buka matamu. Benar. Oke. Saudara itu, aku akan memotongnya untukmu. Atau lakukan sendiri. Saya akan mencobanya sendiri. Saya bisa mengandalkan perspektif saya sendiri, menjadi lebih mampu untuk menemukannya, di mana harus memotong. Hindari juga, bagilah bahan menjadi 2 bagian. Kabut hitam. Mungkinkah itu? Cacat pada batu giok hitam. Tampaknya telah runtuh. Ya. Warnanya hijau, hijau. Asisten Wang. Sepotong bahan ini. Bagaimana kalau aku memberimu 2 kali lipat? Dobel. Kataku Lauli, jangan menggertak. Asisten Wang adalah pendatang baru. Spesies air ini tidak biasa. Saya akan membayar 500.000 juta. Saya akan membayar 600.000 UPS. Lau Ji, sepotong batu giok ini. Meskipun itu adalah barang kelas atas. Tapi untuk bisnis Anda, itu tidak penting lagi. Tapi bagi saya terlalu banyak tentang perhiasan. Inilah yang saya pertahankan sebagai pelanggan. Hal terbaik. Lauli, berhentilah mengenakan topi tinggi padaku. Kami juga tidak memilikinya sekarang. Batu giok kelas atas, jangan bersaing dengan saya. Saya akan membayar 800.000 angstrom. Saudara laki-laki, bisakah saya beli kembali batu itu? Jika tidak, saya ingin menghidupkan semuanya. Sangat mungkin, itu akan runtuh pada pemotongan berikutnya. Tidak mungkin patah dengan pisau berikutnya. Itu hanya akan membuat batu itu lebih mahal. Oke, maka Anda harus membuka semuanya terlebih dahulu. Ya. Ini Gao Bing Piao Green. Tidak mungkin, maka ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Saya pikir itu stocking hitam tadi. Iyo. Asisten Wang membuat 3 taruhan dan 2 mawar. Saya masih memikirkannya. Ini keberuntungannya. Tapi, dia mengambil sepotong bahan-bahan yang kami pilih. Sebenarnya langsung, sepotong es tinggi terbuka dan warna hijau melayang keluar. Angstrom, asisten Wang, yang ini keluar. Tambahkan separuh lainnya. Saya ingin semuanya. Dari 4 juta. Lauli, apa yang kamu ingin aku katakan tentangmu? Itu bukan karena saya tidak tahu. Es tinggi dan hijau. Dia ada di keluarga Yushi. Sudah menduduki peringkat kedua. Jika Anda ingin 4 juta, ambillah. Lubang tua seperti ini, Gao Bing, sudah tercapai. Materi yang saya temukan berada pada puncaknya. Hanya warna ini. Agak mengecewakan. Warnanya agak kebiruan. Jika penuh dengan warna hijau, meskipun warna hijaunya lebih terang, ini juga dapat meningkatkan nilai material ini. Ganda. Saya akan membayar 10 juta. Ini. Saya menginginkannya. Hei, tidak kamu. Ya. Bos Fang, Anda kaya. Hanya saja, jangan merampok kami. Masalah besar. Aku akan menjualmu sepotong lagi. Yang ini, hanya saja, jangan merampokku. Bos. Jangan bertengkar lagi. Saya rasa begitu. Yang besar ini, saya pasti ingin diserahkan kepada perusahaan. Jika tidak, saya mengambil potongan kecil ini. Dijual ke manajer Li. Bagaimana kabarnya? Sebelumnya, saya mengundangnya untuk bergabung dengan asosiasi Giok. Dia mengatakan dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Sekarang kali ini, Anda juga dapat memikirkan tentang perusahaan. Sepertinya pemuda ini, karakter yang bagus, temperamennya juga stabil. Tapi kenapa dia menaruh yang kecil? Berikan pada Li Hongye. Oh, asisten Wang. Mengapa? Ingin bagian ini, beri aku yang kecil. Oh itu dia. Maksudku, lagi pula, kamu baru saja sepotong juga keluar.
Dan kamu, banyak sekali koleksinya di sini. Jadi saya hanya berpikir, menjual sepotong kecil ini padamu. Bagaimana kabarnya? Asisten Wang. Dia sangat transparan. Bantuanmu. Saya menerimanya hari ini. Hei seperti ini. Hari ini siang hari. Saya membayar tagihannya. Tempat. Anda memilih apapun yang Anda inginkan. Hahaha. Manajer Ji, Ketua Fang. Nanti aku akan membuatkan bahan-bahan yang bagus. Aku akan menjualnya padamu juga. Saudara laki-laki. Seberapa beruntungnya kamu? Selalu bagus. Saya yakin Anda bisa mendapatkan hal-hal bagus darinya. Saya menunggu. Sungguh mengharukan. Hahaha. Ngomong-ngomong, Ketua Fang, bolehkah aku berada di sini bersamamu? Beli sesuatu yang lebih. Apakah kamu masih memikirkanku? Harta karun ruang koleksi. Tentu saja tidak. Tidak, tidak. Maksudku, saya membeli mesin ini bersama-sama. Kemudian belilah wall. Bahan dari Shinchanko. Semuanya sangat biasa. Jumlahnya kurang dari 100.000 yuan. Harga mesinnya hanya 40.000 hingga 50.000 yuan. UPS. Ini asisten Wang. Masih pemula. Sepertinya saya ingin membelinya kembali. Berlatihlah sendiri. Haha. UPS. Sri Lanka. Asisten Wang bepergian sendirian. Hanya 4 tahunan dan 3 kenaikan. Seperti dulu. Saat memasuki industri. Tahun-tahun itu. Tapi saya tetap harus membayar biaya sekolah. Haha. Wall ini juga memiliki mesin. Bagaimana kalau saya memberi Anda 200.000 bersama-sama? Hei, Bos Fang. Dengan koneksi Anda, beli mesin lain. Ini hanya masalah 3 atau 2 hari. Ah benar. Adapun apa yang ada di halaman ini, bahan-bahan ini, Anda bahkan tidak tahu bahwa Anda pernah melihatnya. Berapa kali? Itu tidak ada nilainya lagi. Benar. Ini juga. Aku akan memberimu umpan lagi. Sebuah peluang. Haha. Oke. Tapi mesin ini. Saya telah menggunakannya selama lebih dari setengah tahun. Dan masih semi otomatis. Saya pikir kamu bisa menunggu. Saat itu, aku akan belikan satu sepenuhnya otomatis. Hei, tidak, tidak, tidak. Saya terutama ingin mengambil ini. Latih tangan Anda. Yang ini akan berhasil. Ya. Saya harus menangani semua aspek. Sedikit akrab dengan segalanya. Anda tidak selalu bisa menggunakan keberuntungan untuk menyamar. Lewat sini. Cepat atau lambat suatu hari nanti. Itu akan terungkap. Dan saya harus berlatih lebih banyak. Dapat dihindari di masa depan. Karena metode pemotongan menyebabkan kerusakan pada material. Oke. Apa yang kamu katakan? Hanya apa? Hal-hal ini. Anda bisa memberi saya harga biaya. Saat itu, saya mengatur orang. Letakkan barang-barang ini. Kirimkan kepada Anda bersama-sama. Presiden Fang sangat senang. Ya. Mati. Di dalam memo ini, sebenarnya ada sentuhan hijau-hijau. Potongan ini memiliki retakan di bagian luarnya, meluas sampai ke dalam. Lihat saja apa yang dipotong sebelumnya. Di sisi itu hanya limbah padat. Jika saya tidak menggunakan perspektif untuk melihat, saya tidak percaya ada beberapa di sini. Hijau seukuran jari. Mendesis, saya belum pernah menemuinya. Hijau seperti ini. Mungkinkah itu? Ini disebut zamrud. Meski hanya sedikit. Tapi ini, kaca hijau kekaisaran. Itu saja. Itu juga lebih dari 1 juta. Bahkan lebih dari 10 juta. Asisten Wang, ada apa denganmu? Asisten Wang, ada apa denganmu? Oh, Ketua Fang, tidak apa-apa. Bolehkah aku menaruh ini? Satukan semuanya. Saya ingin tahu, struktur seperti apa yang akan dibuat hanya untuk membentuk jepit rambut seperti itu. Seperti kamu. Bagian dalam memiliki lipatan paling banyak, terutama orang sepertimu. Tidak ada gunanya bagimu untuk memegangnya. Saya mendengarnya sebelumnya. Seseorang di sini bersamamu. Hijau kekaisaran dibuka. Tapi apa gunanya? Semuanya rusak di dalam. Itu juga tidak bisa digunakan. Hei, tidak apa-apa, Presiden Fang. Lagi pula Anda tidak menginginkan ini. Saya baru saja mengambil semuanya. Dan saya akan kembali dan mempelajarinya. Perlakukan saja itu sebagai latihan. Oke. Singkirkan itu. Sepotong es tua yang tinggi tadi. Mereka semua dirampok. Jenis kaca ini berwarna hijau imperial. Bahkan lebih jarang ditemukan. Itu saja. Andai saja mereka semua tahu. Pasti tidak ada yang salah denganku. Saya harus membawa bagian ini. Oke. Terima kasih banyak, Presiden Fang. Di dunia ini, tidak akan ada warna hijau lainnya. Lebih baik dari kaca hijau kekaisaran ini. Bahkan lebih menarik. Aku harus segera mengeluarkan bagian ini. Warna ini hijau kekaisaran. Itu dianggap yang terbaik. Sayang sekali ukurannya agak kecil. Tapi kaca jenis ini berwarna hijau kekaisaran. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Bersenandung. Perlakukan saja itu sebagai pusaka keluarga. Halo, Manajer Gao. Saya membuka jebakan lama, Gao Bing. Ayo cepat. Tepat di rumahku. Bagus, saya akan segera pergi ke sana. Hei, bagus. Hei. Nona Gu, bagaimana kabarmu? Saya melihat Manajer Gao keluar dengan tergesa-gesa. Ketahuilah saja, itu pasti bagian itu. Lubang tua milik Gao Bing. Maka tentu saja saya harus datang dan melihatnya. Hei, Xiao Yun, UPS. Xiao Yun, di mana bongkahan es yang tinggi itu? Keluarkan dan tunjukkan padaku. Saya sangat cemas. Menunggu. Hei, ini. Wah. Wah. UPS.
Wah, UPS, sepotong es yang tinggi ini. Hampir mencapai tingkat kaca. Ya, meskipun warnanya hijau, ini juga merupakan produk kelas atas di antara batu giok. UPS. Kamu nak. Apakah dia sudah pergi? Keberuntungan macam apa ini? Ini adalah, dari mana Anda mendapatkan taruhan tersebut? Oh, ini adalah asosiasi di kota Yunshan. Presiden Fang memberikannya kepadaku. Oh, tidak heran. Di mana Presiden Fang? Tapi semuanya adalah barang bagus. Presiden Fang adalah orang yang baik. Tanpa ini, saya adalah baru. Hanya ingin mencubitku. Hahaha. Dia masih ingin memanfaatkanmu. Kemudian lihat juga, apakah mereka mempunyai kekuatan? Kamu sekarang. 4 taruhan dan 3 keuntungan. Orang-orang tua itu. Saya hanya bisa berharap untuk itu. Ya. Potong. Bersenandung. UPS, mari kita bicarakan hal itu. Saya sangat beruntung, juga sangat bagus. Saya diberkati memiliki Anda sebagai anggota keluarga saya. UPS. Jadilah itu. Izinkan saya mengutamakan materi ini. Berikan kepada perusahaan. Hei, jangan khawatir. Di sana, di perusahaan, aku pasti tidak akan kehilanganmu. Jika ya, saya tidak bisa memberi Anda harga yang bagus. Kami berdua, tampar saja pantat kami dan pergi bersama. Sebenarnya, saya tidak perlu khawatir tentang uang. Luangkan waktu Anda. UPS, luangkan waktumu. Uang juga diberikan kepada Anda. Ya, jadilah itu. Izinkan saya memberi Anda perkiraan terlebih dahulu. Sepotong bahan ini. Apa yang terjadi dengan perusahaan? Jumlahnya juga mencapai puluhan juta. UPS, tunggu dan lihat saja. Oke, maka saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perusahaan terlebih dahulu. Hei, itu. Aku akan mengambil barang ini dulu. Saya memberikannya kepada perusahaan. Itu, Xiaoya, apakah kamu akan pergi bersamaku? Ah, saya tidak akan pergi. Seseorang berkata, ingin mengajakku bermain. Saya kebetulan bebas sekarang. Oh, ya. Anda akan segera sampai di sana. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Oke, berjalan perlahan. Aduh Yoyo, oh benar, Xiaoyun, nanti. Barang bagus lagi, ingat. Saya masih harus membayarnya kepada perusahaan. Oke, tidak masalah. Dan ini, ambillah. Hei, oke. Bagus, berjalan perlahan. Hei, berjalan perlahan. Saya tidak memberikannya begitu saja. Oke. Ya. Katakan itu. Kemana kamu ingin pergi? Ya. Pergi ke jalan antik. Anda sangat beruntung. Saya mengerti. Bolehkah aku memanfaatkanmu? Temukan kebocoran. Oke, pergi. Kamu ingat, jangan berpaling. Di pasar ini, saya memperkirakan kebanyakan dari mereka palsu dan jelek. Bahkan para veteran pun ada di sini. Tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Ya. Lihat itu, terlalu rusak. Ya Tuhan. Apa itu? Segel giok mawang Dwi Licang. Tanpa diduga, saya sebenarnya melihatnya di sini. Bahkan satu di sana, ornamen kecil, tidak mungkin ada di pasaran. Sepertinya kerajinan tangan. Potong. Saya juga tahu. Hei. Hal-hal ini, sepertinya memang sengaja dibuat kuno. Jelas bukan Laoyu. Tapi, giok ini, apakah itu benar atau salah? Apa yang keren tentang ini? Lihatlah bagian tengahnya, sangat hijau, sangat transparan. Bosnya pasti bilang itu ditanam di kaca. Sebenarnya, itu diukir dari kaca. Apakah Anda percaya atau tidak? Pak. Cincin giok ini ada di tanganmu. Itu milik Gaobing. Hanya 100.000 yuan. Gaobing, 100.000. Hei. Coba lihat. Itu harus berupa paduan. Atau berlapis perak. Hal semacam ini, hanya ada sedikit yang asli. Gadis. Ini jelas merupakan perak resmi dari dinasti Qing. Semuanya ada di bawah. Hei. Bos, melakukan bisnis. Lebih baik mengikuti aturan. Ayo pergi. Oh. Hei. Kenapa kamu bilang, pemilik warung itu tidak mengikuti aturan? Ada satu di jalan nanti. Aturan tidak tertulis. Orang masuk. Jika ternyata Anda mendapatkan produk palsu, tidak ada pengingat lisan. Ini akan menghindari terkena porselen. Dan bosnya, setelah pelanggan mengambilnya, tidak bisa menyentuh. Oh, jalan antik juga memiliki tempat yang terkenal. Benar. Ya. Ayo pergi ke sana dan lihat. Pergi. Bos, berapa biayanya? Bos, berapa biayanya? Patung batu pecah berharga 6 orang. Anda berani berteriak terlalu banyak. Ini adalah masa dinasti Qing. Digunakan oleh orang-orang kaya untuk membangun rumah. Apakah Anda melihat tanda merah di dalamnya? Artinya, ini masih BMW berdarah. 6.000 terasa murah bagi saya. Batu ini memang agak terkenal. Hanya, kataku pada pemilik warung, itu hanya 2 hal yang berbeda. 600, jual dan bawa pergi. Gadis, apakah Anda mencari Yang lainnya dipotong menjadi 2. Semua memerlukan keberanian. Beri saya diskon saja. Apakah itu terlalu kasar? Setidaknya 1.002. Bungkus jika Anda menjualnya. Hei. Oke.
1000 adalah 1000. 1000 yuan diterima. Hei, kuda batu ini, bisakah Anda melihat saya? Ya. Hanya sebuah batu. Apa yang bisa dilihat? Anda beruntung. Ini adalah batu darah. Benar atau salah? Batu sabun, SSST. Bibi yang hebat, tolong kecilkan suaramu. Ini ternyata adalah sebongkah batu darah. Meskipun porsinya tidak banyak, tapi lihatlah kualitas bagian ini. Bisa juga bernilai 100 atau 80.000. Tidak masalah. Saya sangat beruntung. Bukan, sebenarnya aku melewatkannya. Maka jangan lihat siapa yang Anda ikuti. Ya. Pergi. Coba lihat lagi. Ya. Hei. Ini. Tidak mungkin. Ah. Adik laki-laki, selera yang bagus. Ini aku. Tapi itu hal yang lama. Diproduksi pada periode Yongzheng Dynasty Qing. Jika kamu suka, memberi Anda diskon. Ada satu sebelum hal ini, dilelang di Macau. Lebih dari 10 juta. Menurutmu tempat seperti ini, mungkinkah ada sesuatu yang semahal itu? Bukankah kita baru saja melihatnya? Apa itu segel Gio Kerajaan Surgawi Taiping? Ada juga mahkota burung phoenix dari dinasti Tang. Hei, aku bilang gadis kecil, datanglah ke jalan antik. Anda harus mematuhi aturan di sini. Dia adalah pacarku. Saya pasti tidak bisa membiarkan dia menderita. Ah, tidak apa-apa. Lihat, jika Anda menyukainya, ambil kembali. Jadikan lebih murah untuk Anda. Saya tahu, ini jelas bukan peninggalan budaya. Saya hanya ingin menemukannya. Vas antik. Bos, beri aku harga sebenarnya. 8.000. Bos, menurut Anda sebenarnya apa ini? Rasa ingin tahu. Ini adalah sebuah hanya vas antik. Beri aku harga sebenarnya. Saya tahu Anda juga ingin menghasilkan uang. Lewat sini. $1. Oke atau tidak? Hei. Oke. 1000 adalah 1000. Mengambilnya. Oke. 1000 yuan diterima. Ini sudah berakhir. Hei. Berjalan perlahan. Pergi. Sayangnya. Wang Yun, apakah kamu baik-baik saja? UPS, saya dapat menghasilkan banyak uang kali ini. Pas ini mungkin asli. Ayo cepat kembali. Kalian tidak menganggapnya serius, bukan? Jika hal ini benar, itu adalah harta nasional. Itu tidak bisa dibeli atau dijual. Tahukah kamu? Sebelum saya melihat botol ini, aku juga memikirkan tempat ini. Tidak ada harta nasional. Tapi, saya tidak ragu lagi sekarang. Mengapa? Ini dipilih oleh sistem untuk saya. Jika ini masih salah, itu artinya Tuhan terlalu bosan. Apakah kamu bercanda? Bersenandung. Kamu baru saja mengatakan kamu akan mengajakku berbelanja bersamamu. Abaikan orang sekarang, kan? Saya harus pergi ke jalan antik. Coba lihat lagi. Untuk membawa harta nasional ke dalam, temukan semuanya. Serahkan. Jika memang ada hal seperti itu, tinggal di luar. Kepada seluruh komunitas peninggalan budaya. Itu semua merupakan kerugian besar. Yuya, aku akan mengambil ini kembali. Lalu, saya ingin pergi ke sana lagi. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan menjual ini. Oke. Oh benar. Bisakah kamu membantuku? Tuan Qi menelepon. Biarkan dia datang. Bantu saya mengidentifikasinya. Hanya botol palsu. Adapun mobilisasi pasukan dan mobilisasi orang seperti ini, sayangnya. Oke. Kalau itu aku akan membantu lagi. Terakhir kali. Ya. Kilau, itu saja. Sungguh. Itu benar. Ya. Ini tentu saja. Itu dari dinasti Qing. Pot utama pola pisang batu bambu biru dan putih. Otentik. Tanpa diduga. Sebenarnya aku beruntung dalam hidup ini. Melihatnya secara nyata. Xiao Wang. Di mana kamu melihatnya? Oh, yang ini. Itu aku dan Yuya tadi. Dijemput di jalan antik. Xiao Yun. Ini adalah peninggalan budaya nasional. Jika kamu menyerahkan diri, negara pasti akan memberi imbalan kepada Anda. Tapi, ya. Seperti apa bentuk botol ini? Rasakan. Seperti, baru saja digali. Pasti ada makam di suatu tempat. Ditemukan oleh perampok makam. Untuk memiliki hal semacam ini, orang yang terkubur, harus berstatus tinggi. Ya. Sayang sekali. Apa yang ada di dalamnya, sudah diasingkan. Hei, kejahatan yang luar biasa. Peninggalan budaya nasional seperti ini. Dia sebenarnya dibunuh oleh pedagang barang antik. Bawa ke pasar dan jual. Saya tidak tahu berapa banyak peninggalan budaya yang ada. Sudah karena perilaku mereka rusak. Kilau, saya juga berpikir demikian. Jadi nanti kita akan melakukannya. Perjalanan pulang pergi di sekitar jalan antik. Tapi, hanya menemukan yang ini. Saya juga belum pernah melihat hal serupa. Ya. Xiao Wang, kekuatanmu tidak bisa diremehkan. Xiao Yun, terserah Anda untuk menemukannya. Peninggalan budaya nasional ini. Dan juga menyerahkannya. Ini pasti sukses. Saya, mewakili seluruh masyarakat peninggalan budaya. Terima kasih. Ya. UPS, hanya saja, jangan katakan itu. Hal ini, awalnya milik negara. Setelah kami mengambilnya, Anda harus menyerahkannya. Xiao Wang, tempat ditemukannya artefak.
Sudahkah kamu menemukan apa lagi yang terjadi? Ya, begitulah cara Tuan Ki. Baru saja, saya pergi ke pemilik kios secara khusus. Ditanyakan, dia memberitahuku, itu dengan 2. Dibeli oleh seorang pria paruh baya. Ya, saya ingin. Karena mereka bersedia jual barang ini. Dengan harga $100, baru saja menjualnya. Jadi mereka pasti tidak mengerti harga peninggalan budaya. Ya. Jika Anda seorang perampok makam profesional, mereka, untuk memperoleh manfaat yang lebih besar, akan lebih berhati-hati. Akan meletakkan benda ini, simpan dengan hati-hati. Ya. Bahkan jika itu benar, mereka membawanya ke pasar dan menjualnya. Itu lebih baik daripada memperlakukannya seperti botol dan kaleng. Sangat bagus. Ya. Bagaimana jika dia adalah perampok makam biasa, kumpulan peninggalan budaya itu? Tingkat perlindungan, tapi sulit untuk mengatakannya. Ya. Jika tidak, hubungi polisi. Karena itu adalah harta nasional. Anda pasti bisa melamar intervensi polisi lewat sini. Mungkin Anda bisa memanggil pemantauan. Anda juga dapat meminta kedua vendor tersebut menggambar. Mungkin. Apakah kita masih bisa menemukan kedua orang itu? Bagus. Ini saat ini cara terbaik. Ya. Anda sebenarnya bisa berada di jalan antik. Harta nasional ditemukan di tempat seperti itu. Sangat mengagumkan. Batuk. Saya sering membaca beberapa buku antik. Letakkan pengetahuan di atas. Taruh di botol ini. Baru tahu. Semua hal di atas benar. Ketika saya memikirkannya, botol ini juga tidak memerlukan biaya banyak. Saya mungkin juga membelinya. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Ayolah. Lihatlah betapa bersemangatnya Anda saat itu. Anda pasti bisa melihatnya dari awal. Benda ini nyata. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Ki, saya sedang berpikir, kedua pria parubaya itu, karena Anda bersedia, harga yang begitu murah, menjual botol ini. Artinya mereka pasti tidak mengerti pengetahuan antik ini. Lalu saya berpikir, akankah mereka mencari tempat lain? Tempat yang lebih akrab. Pindahkan benda ini. Pemuda ini tidak hanya memiliki visi yang bagus, pikiranku berubah dengan cepat. Saya telah melihatnya dalam hidup saya, yang termuda di antara orang bijak. Lalu kamu berkata, kemungkinan besar mereka adalah demikian. Di mana? Kilau, itulah yang saya pikirkan. Menurutku, itu pasti salah satu mal antik terbesar di kota. Apakah menurut Anda, yang kedua adalah kota antik? Ini juga lebih nyaman dan lebih banyak. Jadikan mereka lebih nyaman. Jadi menurutku, peninggalan budaya mereka harus kita manfaatkan sebelum dijual. Pergi ke kota dengan cepat. Tur di kota-kota antik besar, tur khusus. Ya, saya rasa begitu. Ayo pergi sekarang. Kalau kumpulan peninggalan budaya ini dikenal oleh orang lain, ingin menemukannya lagi, itu sulit. Ya. Saya pikir itu berhasil. Xiao Wang, karena harta nasional bisa ditemukan sebelumnya, pasti mampu. Jika Anda kembali kadang-kadang, ikut saja dengan kami. Kilau, apa yang kamu katakan? Saya dapat berbicara dengan bos senior. Mari kita belajar bersama. Ini kehormatan saya. Ya. Coba saya lihat. Saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang mampu Anda lakukan. Hampir seperti kita. Di mana aku sebelumnya menulis buku. Ini adalah buku tentang peninggalan budaya. Saya akan meminta Xiaoya untuk mengirimkannya kepada Anda nanti. Saya harap Anda dapat membantu saya merujuknya. Saya benar-benar bisa melihat buku-buku Tuan Ki. Kilau, Anda serius dapat melihat bukumu. Itu kehormatan saya. Meskipun orang tersebut beruntung, seharusnya juga ada agak serius. Kalau tidak, saya akan berada di jalan antik. Mengapa kita belum menemukan harta nasional? Bukan saja tidak ditemukan. Dia terus memberitahu Wang Yun, botol ini jelas tidak asli. Oke, lalu karena semua orang setuju. Kemudian pergi sedini mungkin. Ya. Sekarang, bisakah kamu memahami ini? Hanya ada sedikit dari kita. Izinkan saya mewakili komunitas peninggalan budaya terlebih dahulu. Terima kasih atas bantuan Anda. Kilau, sama-sama. Kalau begitu ayo cepat sekarang. Ayo pergi ke pasar barang antik lainnya. Ya, bagus. Xiao Wang, kamu dan Xiaoya, pergi ke jalan selatan. Fang Mu pergi ke timur. Aku akan ke barat. Apa yang sedang terjadi? Hubungi kami segera melalui telepon. Ya, bagus. Kalau begitu ayo pergi dulu. Bagus. Kayu persegi. Ayo, duduklah. Ya. Pemuda ini sungguh menakjubkan. Sangat mudah. Anda bisa mengambilnya. Peninggalan budaya yang sangat berharga. Hanya takut pada seluruh negeri. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kita di dalam dia. Pada usia ini. Itu pasti tidak bisa dilakukan. Itu jelas mustahil. Sekalipun Anda mempunyai kemampuan untuk melakukannya, kami juga tidak punya nyali. Siapa sangka? Di jalan antik yang kecil. Itu akan muncul peninggalan budaya nasional. Bahkan jika bos memberitahuku. Saya juga tidak percaya jika mataku terkena pukulan. Betapa memalukannya hal itu. Ya. Di lingkaran barang antik. Jika Anda mengambilnya dan melewatkannya, tidak banyak orang yang iri padamu, ya. Tapi jika kamu tertabrak, tentu saja, dalam beberapa tahun, orang-orang akan selalu menyebutkannya dan menertawakannya. Di sini, ini juga merupakan keuntungannya. Dia tidak hanya beruntung, dan juga memiliki keberanian. Hanya ini. Untuk menemukan harta karun itu, ini juga sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Kilau, jika tidak, ayo cepat pergi juga. Oke. Ayo pergi. Lihat ini. Ini jelas sekali. Republik Tiongkok meniru dinasti Qing. Ada beberapa glasir berwarna. Tidak terlalu baik. Meski dianggap antik, tapi tidak ada nilainya. Oke. Kebocoran. Tidak mudah untuk mengambilnya. Lihat lagi. Ya.
Hei, saudara, ini lukisan Qi Baishi. Tak terlupakan. 300.000 mengambil. Karya asli Qi Baishi ini sangat jarang. Tapi kamu, pasar grosir, Anda dapat memiliki sebanyak yang Anda inginkan. Pemuda itu memiliki penglihatan yang bagus. Saya punya beberapa yang asli. Mari saya tunjukkan. Ya. Ini memang benar. Gelang ini seharusnya nilainya lebih dari 100.000. Sayang sekali. Ini terbuat dari kayu rosewood, hadir dengan aroma tersendiri. Nilai uang, jika kamu mau, 300.000 mengambil. Bos, apakah kamu agak gelap? Kenapa 300.000? Satu hilang dari atas. Mungkin paling banyak hanya 120.000. Saya pikir Anda hanya melihat batu. Tanpa diduga, Anda juga tahu tentang gelang. Saudara, pacarmu cantik sekali. Anda juga harus kaya. Setidaknya biarkan aku mendapat uang jika ada yang datang untuk mengambilnya. Kita. Bagaimana lagi untuk hidup? Berapa nilainya? Anda juga tahu. Apakah ada sesuatu yang hilang? Yang paling saya lakukan adalah kembali. Hanya untuk membuat orang bahagia. Buat orang bahagia. Itu bukan aku. Buat orang bahagia. Itu pantas. Tidak apa-apa juga. Terlihat bagus juga. Hei, ini adalah botol zaitun pola kelelawar persik biru dan putih. Botol ini sama seperti yang baru saja saya temukan. Ada lingkaran cahaya keemasan di luar. Ini juga dari dinasti Qing. Itu dibuat pada masa Yongzheng. Botol zaitun bermotif kelelawar persik biru dan putih ini di saat kekacauan sebelumnya tinggal di luar negeri. Kemudian, setelah upaya dari banyak orang, hanya meniru satu persis sama. Apa yang disalin itulah yang disalin. Itu tidak akan pernah bisa menggantikan yang asli. Tidak. Yang ini asli. Menurutku, desain botol ini cukup retro. Bawa pulang dan tanam bunga dan rumput, rangkai bunga atau semacamnya. Semuanya cantik. Bos, bagaimana cara menjual ini? Pemuda. Cermat. Mungkinkah itu? Pas ini juga merupakan harta nasional. Bos. Apakah Anda menjual ini seharga 800? 800. Inilah yang telah saya lalui. Anda bisa mendapatkan 2.000. Jika Anda mengatakan Anda tidak tahu produk asli di luar negeri, saya benar-benar bisa menganggapnya nyata. Jika kamu mau, minimal 6.000. 6.000 terlalu mahal. Lewat sini, 4.000. Tidak, minimal 5.000. Oke, 5.000 adalah 5.000. 5.000 yuan diterima. Itu berbalik. Hei, oke. Pergi. Bagus, berjalan perlahan. Hei. Mungkinkah itu? Ini adalah artefak yang sama seperti sebelumnya, juga merupakan harta nasional. Saya juga tidak yakin. Namun, keahlian botol ini sangat bagus. Jadi mari kita ambil kembali dulu. Minta Lauki untuk mengidentifikasinya. Ya, bagus. Oh benar, mari kita kembali dan mencarinya. Pemilik kios itu, mari kita ledakan dia lagi. Ya. Hei. Pemilik kios, mengapa kamu di sini? Bisnisnya cukup luas. UPS, kebetulan sekali, bos. Benar, saya ingin menanyakan sesuatu padamu. Terakhir kali aku di sini bersamamu. Botol yang saya beli, apakah kamu masih memilikinya? Rumah saya hilang satu. Bagaimana kalau mengambil dua dan memajangnya bersama-sama? UPS, sayang sekali. Botol itu, saya mengumpulkannya. Ini adalah waktu untuk mengumpulkannya. Hanya yang itu. UPS, sayang sekali. Hei, siapa orang itu? Apakah itu jauh? Bagaimana kalau saya menemui mereka dan memintanya? Saya khawatir sulit menemukannya. Saya berasal dari pasangan. Dari pasangan yang berpenampilan seperti petani. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Saya juga tidak meninggalkan informasi kontak mereka. Oke, terima kasih bos. Berjalan perlahan. Hei, saya tidak tahu apa yang ada di tangan mereka. Berapa banyak peninggalan budaya yang seperti ini? Ya. Peninggalan budaya yang tak ternilai harganya. Bagaimana mereka bisa melakukan seperti ini? Jual dengan harga beberapa ratus dolar. Sayang sekali. Jalan ini, kita hampir selesai. Ayo kita temui Tuan Qi. Bagus. Kilau. Hei, Xiao Wang, biarkan aku melihat. Apa yang kamu temukan lagi? Ini adalah pola kelelawar persik biru dan putih. Botol zaitun. Ya. Sungguh. Kali ini, itu masih benar. Tanpa diduga. Sebenarnya Anda juga dapat melihat aslinya. Wah, Xiao Wang, UPS, Kilau, UPS, terima kasih. Terima kasih banyak. Seperti ini, peninggalan budaya yang berharga setelah Anda diasingkan, masih dapat ditemukan. Ini sangat sulit. Paman, kamu dan Fang Enyu, apakah Anda menemukan sesuatu di sini? Oh, kami bertanya yang mana dua. Informasi tentang orang-orang yang berpenampilan seperti petani, tapi sesuatu telah dibeli oleh orang lain. Polisi telah mendasarkan petunjuknya, pergi untuk melacak pembeli. Saya tidak tahu apakah saya bisa mendapatkannya kembali. Mari kita lihat di sini dulu. Apakah ada situasi? Ya. Sejak kumpulan peninggalan budaya ini berada di dua pasar ini, itu membuktikan dugaan kami sebelumnya benar. Mereka, untuk menjual lebih banyak uang. Jadi, ambil sesuatu dan jual. Ya. Tanpa basa-basi lagi, mari terus mencari. Ya, bagus. Anda pergi ke sana. Ayo pergi ke sini. Pergi. Bos, ini, bagaimana cara menjualnya? Ini, tidak untuk dijual. Kenapa tidak dijual? Saat kamu pertama kali masuk, berdiri dengan dua orang. Saya kenal salah satunya. Dia adalah direktur museum kota.
Sebelum kamu datang, dia hanya melihat ke sini untuk waktu yang lama. Sekarang Anda datang ke sini untuk menanyakan harganya lagi. Saya khawatir ini masalah besar. Saya tahu. Itu jelas tidak benar. Jika itu benar, sudah lama dikoleksi oleh museum. Namun, mungkin bersembunyi. Rahasia apa lagi? Atau itu pola di botolnya? Apa gunanya? Atau di tengah botol? Apakah ada kompartemen atau semacamnya? Itu bagus. Kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Anda menjualnya kepada Anda saat itu. Benda ini ada di tangan seseorang. Berapa banyak item yang dikumpulkan? Mengapa kamu bertanya? Saya ingin tahu. Dua orang itu, apakah dia terlihat seperti seorang petani? Kalau begitu aku tidak tahu. Oke. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Ini merupakan peninggalan budaya tingkat kekayaan nasional. Apakah kamu yakin kamu tidak berbohong padaku? Bersenandung. Aku tidak perlu berbohong padamu. Saat Direktur Ki datang tadi, kamu juga melihatnya. Orang di sebelahku ini. Saya juga melakukan pekerjaan antik. Apakah itu benar atau salah? Bisakah kita masih belum mengetahuinya? Li Fei. Saya tidak tahu apakah Anda beruntung. Masih tidak bagus. Anda benar-benar menerimanya. Peninggalan budaya tingkat harta nasional. Apa? Peninggalan budaya tingkat harta nasional. Menjual adalah ilegal. Hei, tutup kiosnya sekarang. Saya khawatir ini agak terlambat. Maaf. Ada yang harus kulakukan. Harus pulang dulu. Aku beritahu kamu. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Kalau ini peninggalan budaya harta nasional, diserahkan kepada negara. Anda tidak hanya mendapatkan bonus saja, penghargaan juga bisa diberikan. Tapi, jika Anda menjual secara pribadi, tidak hanya akan disita saat itu, semua hartamu. Setidaknya 5 tahun penjara, terserah kamu. Saya tidak tahu ini adalah peninggalan budaya. Saya mendapatkannya dari dua petani. Saya ingin tahu, ini adalah peninggalan budaya kekayaan nasional. Aku juga tidak akan menaruhnya di sini. Bukan begitu. Karena kamu yakin, ini adalah peninggalan budaya kekayaan nasional. Aku akan menyerahkannya saja. Saya tidak tahu sebelumnya. Ini adalah harta nasional. Bahkan tidak menjualnya. Ini seharusnya tidak ilegal, bukan? Lewat sini. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Serahkan peninggalan budaya. Apakah ada hadiah dan medali? Saya tidak ingin uang. Kamu, berikan saja aku medali. Daur ulang peninggalan budaya. Ada persyaratan ketat. Bukan kami, miliki keputusan akhir. Lewat sini. Anda masih dapat menghubungi saya sekarang. Kedua orang itu, harus bisa. Saya pikir botol ini bagus sebelumnya. Saya pikir jika itu laku, kumpulkan lagi. Jadi saya menginginkannya. Rincian kontak mereka. Apakah kamu mau? Hubungi mereka sekarang. Sejak. Dengan petunjuk mereka, kita harus memanfaatkannya. Kami tidak hanya menginginkan kesuksesan, ajak seseorang berkencan. Kita juga perlu memastikan peninggalan budaya tidak rusak. Ayo hubungi polisi. Bagus. Sekarang, panggil kedua orang itu. Bagus. Halo. Saya seorang penjual peninggalan budaya di kota antik. Saya mengumpulkannya dari Anda sebelumnya. Botol itu terjual dengan baik. Ini bertanya padamu. Apakah ada pengerjaannya? Hal yang sangat rumit. Saya ingin menerima 2 item lagi. Ya. Beberapa item telah dikirim baru-baru ini. Kualitasnya bagus. Hanya saja harganya harus dinaikkan sedikit. Setidaknya 12.000 buah. Pengerjaan dan kualitas kami. Semuanya baik-baik saja. 12.000 jelas tidak mahal. Ya. Bagus, 12.000 adalah 12.000. Lewat sini. Berapa banyak lagi yang bisa Anda bawa? Marilah dan biarkan aku memilih. Jika bagus, saya akan memperkenalkan Anda kepada pembeli. Bagus, aku akan memberitahumu ketika aku sampai di kota. Bagus. Seseorang juga telah mengatur janji untuk Anda. Kepemimpinan, inilah saya. Apakah ini dianggap sebagai kejahatan dan pelayanan yang berjasa? Jangan khawatir. Selama Anda bekerja sama dengan baik, aku tidak akan menerimamu. Saya akan bekerja sama dengan baik. Jika perlu, katakan saja padaku. Oke. UPS, saudara. Kamu masih sangat muda. Apakah mungkin untuk mendeteksi harta karun? Apakah mungkin? Anda akan tahu nanti. Polisi benar-benar ada di bawah. Akankah saya melakukannya nanti? Jangan khawatir. Saya pasti akan memastikan keselamatan Anda. Saya berjanji. UPS, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ah. Ini adalah. Oh, ini Bos Wang. Itu dia, di kios saya. Saya membeli botol itu. Dia baru saja pindah ke rumah baru. Ingin berada di rumah. Tambahkan beberapa objek yang layak. Tanyakan saja padaku tentang ini. Apakah masih ada lagi? Apakah kamu membawa sesuatu? Tunjukkan pada Bos Wang dengan cepat. Oke, sesuatu. Kita semua menginginkannya. Satu dalam kasus 2. Jumlah, 48.000. Bos Li. Barang ini 48.000. Saya tidak menjualnya. Apa maksudnya? Aku tidak memberitahu sebelumnya. Bagaimana jika hanya ada 1 dari 2? Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Hal ini bukan imitasi. Saya mendapatkannya dari tanah. 1.002. Terlalu rendah. Apa? Hal semacam ini muncul dari dalam tanah. Semua orang tahu. Hanya benda penguburan. Mengapa mereka ada saat ini? Singkapkan asal-muasal hal-hal ini. Meski bukan peninggalan budaya, perampokan kuburan juga ilegal. Bagaimana menurut Anda? Berapa nilai barang-barang ini? Saya tidak tahu berapa nilainya. Tapi kurang dari 20.000. Saya tidak menjual. 80.000 yuan untuk peninggalan budaya tersebut. Bahkan tidak sedikit pun. Tapi untuk mereka. Tapi sejumlah besar uang. Dulu harganya beberapa ratus yuan. Menjual sebotol. Buka mulutmu sekarang. Hanya 20.000. Terlihat keinginan orang ini. Hal ini juga berkembang selangkah demi selangkah. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Semakin banyak Anda menjual barang ini, kejahatan yang dilakukan semakin berat. Kejahatan apa yang kamu lakukan? Ini dari tanah saya. Menemukannya.
Apakah Anda suka membelinya atau tidak? Polisi, jangan bergerak. Polisi, jangan bergerak. Wang Yun, jangan datang ke sini. Pisauku tidak mempunyai mata. Keluar dari sini, semuanya. Saudara laki-laki. Mereka semua adalah polisi. Jangan main-main. Bersenandung. Apa yang bisa dilakukan polisi? Saya berasal dari tanah saya sendiri. Sesuatu untuk digali. Semakin banyak mereka menjual, semakin besar kejahatannya. Omong kosong apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak ingin hidup lagi. Hati-hati, aku akan membawamu menemui Raja Neraka. Jangan. Saudara laki-laki, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Hal-hal ini hari ini, Anda benar-benar tidak bisa mengambilnya. Saya masih ada. Lebih baik tidak berjuang lagi. Ada banyak cara untuk menghasilkan uang. Mengapa? Kita harus mengambil jalan ini. Jika sesuatu terjadi padamu, pikirkan tentang keluarga Anda. Apa yang harus mereka lakukan? Diam. Orang tua saya juga seorang petani. Mereka telah menjadi petani sepanjang hidup mereka. Semuanya sederhana. Orang yang baik hati. Jika mereka mendapatkannya, sesuatu seperti ini, tentu saja tidak seperti yang kamu lakukan. Dan aku memberitahumu. Keluarga saya berasal dari desa Daping. Rumahmu, dari mana asalnya? Anda dan saya berasal dari desa yang sama. Anda dan saya berasal dari desa yang sama. Saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal. Oke. Aku akan pergi bersamamu. Tidak buruk, hanya sedikit kulitnya yang rusak. Tidak ada lagi pendarahan sekarang. Dua orang itu, kami sebenarnya adalah sesama penduduk desa bersama saya. Belum pernah menemukannya sebelumnya. Kamu sangat kuat. Saya mengagumi. Xiao Wang. Kamu tahu, Hua, kali ini kamu, kepada seluruh masyarakat peninggalan budaya dan komunitas arkeologi, berapa banyak kontribusi yang Anda berikan? Hai, saudara laki-laki, saya bertanya kepada rekan-rekan saya di sana. Menurutmu makam macam apa itu? Cali, makam yang dapat memuat peninggalan budaya nasional. Orang dikuburkan di sini, setidaknya dia seorang bangsawan. Itu makam pejabat. Dan levelnya tidak kecil. Mereka baru menggali setengahnya, lebih dari 10 peninggalan budaya diproduksi. Semuanya bertaraf nasional. Saya tidak pernah memikirkannya. Hal-hal itu, saya masih bisa melihatnya. Penemuannya kali ini, Cali, itu adalah seluruh dunia peninggalan budaya. Penemuan penting. Berapa hari yang dibutuhkan? Kurator Museum Kyoto datang ke sini juga. Ada beberapa ahli yang telah membudidayakan sendiri di rumah. Mereka mendengarnya setelah berita ini. Aku bergegas untuk datang juga. Kali ini, kami Yunshan, tapi itu akan menjadi hidup. Kali ini, kami Yunshan, tapi itu akan menjadi hidup. Inilah yang harus saya lakukan. Xiao Wang, kamu terlalu rendah hati. Kali ini, masih ada yang harus kita lakukan. Aku tidak akan menghiburmu lagi. Cepat, mengambil semuanya. Hei! Halo, Xiao Yun. Hal-hal di pihak Anda, sudahkah Anda mengatasinya? Jika ditangani dengan baik, dia dan Yu ya harus kembali ke perusahaan dulu. Oke, mari kita atasi segera. Datang saja ke sini. Saya benar-benar minta maaf. Kamu lihat, acara perusahaan terkini itu terlalu berlebihan. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi, aku hanya bisa membiarkanmu kembali. Manajer Gao, jangan katakan itu. Bagaimanapun juga, kami mendapat gaji dari perusahaan, bukan? Alasan mengapa aku membiarkanmu kembali, karena letaknya di provinsi. Ada pertemuan regional. Grup Gu, kita harus mengirim perwakilan ke sana. Jadi, aku hanya bisa membiarkanmu kembali. Bagaimana dengan yang ini? Saya ingin Anda mewakili perusahaan. Pergi ke pertemuan. Belum. Juga untukmu, untuk mempelajari beberapa pengalaman. Oke, Manajer Gao, aku dan Yuya, jaminan penyelesaian tugas. Xiao Yun. Hal ini. Awalnya, ini untuk grup Gu yang hadir dari kantor cabang. Kamu tahu kenapa? Apakah Anda meminta kami pergi ke markas lagi? Mengapa? Sayangnya, itu bukan karena kamu. Sebelumnya, hal tentang 4 taruhan Anda dan 3 kenaikan itu sudah menyebar. Cabang mereka sudah lama diminta pergi. Manajer Gao, Wang Yun akan melakukan ini sendirian. Itu saja. Saya tidak menyia-nyiakan sumber daya dengan pergi. Hei, Xiao ya. Jangan marah dulu. Kali ini, Anda tidak hanya mewakili perusahaan. Pergi ke pertemuan. Perusahaan juga akan mengaturnya untuk Anda. Pergi berbelanja. Beberapa bahan mentah telah kembali. Berlian ini, dan bahan baku batu giok dibutuhkan. Kalian berdua bersama-sama. Lebih nyaman. Di mana Xiao Yun sangat pandai dalam hal batu giok. Tapi, dalam berlian, dia belum tentu lebih baik dari Anda. Bersenandung. Bukan itu masalahnya. Jangan lihat siapa aku. Ya, ikuti Yu ya. Saya bisa belajar banyak hal baik. Itu saja. Yang belajar dari saya masih harus membayar uang sekolah. Batuk. Tiket pesawat. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Aspek penggantian lainnya. Kembalilah dan temukan Departemen Keuangan. Berikan. Ini adalah surat undangan. Lalu aku akan melakukannya. Semoga kalian semua. Semoga perjalanan lancar. Terima kasih, Manajer Gao. Ayo pergi. Ya. Ya. UPS. Sayangnya, ini akan sangat membosankan. Duduk seharian membuatku kelelahan. Apakah ada sesuatu di sekitar sini? Tempat yang menyenangkan. Ayo bersantai. Sayangnya. Xiao Yun, Yuya, tanpa diduga, aku juga bisa melihatmu di sini. Suatu kebetulan, saudara Fang, Anda juga diundang. Apakah Anda di sini untuk pertemuan? Batuk. Mari berkomunikasi dan belajar bersama. Benar, ya. Beberapa saat. Apa rencanamu? Saya mengundang Anda menggosok makanan. Oke, saudara Fang, kalau begitu lepaskan perutmu hari ini. Aku akan membunuhmu. Batuk. Beberapa saat, kakak akan membawamu ke hotel berbintang. Tuhan,
Terbuka untuk dimakan. Kakak mentraktir. Ah, sejak kamu bilang begitu, lalu kita bisa sama-sama, saudara Fang. Tidak masalah, aku akan menyelesaikan makannya nanti. Aku bisa mengantarmu berjalan-jalan di sekitar pasar hantu. Xiao Yun, pernahkah Anda ke pasar hantu? Belum pernah. Itu, ayo pergi bersama setelah makan malam. Oke, prioritas utama sekarang, buka saja dan makanlah. Ya, pergi. Ya, pergi. Hei, itu saja. Bagaimana kabarnya? Jadi wali kota hantu itu seperti ini. Bagaimana? Menurut Anda seharusnya seperti apa? Saya pikir itu adalah itu. Relatif tersembunyi. Perlu membuktikan identitas. Tempat di mana Anda bisa masuk. Ini. Meski bukan itu yang kamu pikirkan. Tapi, kami tetap harus mematuhi aturan. Bagaimanapun juga, masih ada orang yang mengelolanya. Bagaimana jika dibandingkan dengan jalan antik? Akan lebih menyenangkan. Jadi, masih harus mengingat satu hal. Jangan tipu orang lain. Menarik perhatian. Sayangnya, benar. Bukankah ada pepatah di sini? Bukan sesuatu untuk dibeli. Jangan pernah membuat tawaran balasan. Karena masih banyak yang palsu. Jadi semuanya, masih perlu lebih waspada. Ya. Oh, pahami? Pahami. Wah. Jepit rambut itu sangat indah. Pada dasarnya semuanya palsu. Bagaimana kabarnya? Apakah itu terlihat bagus? Yuya memiliki mata yang bagus di jalan besar. Ditemukan sangat kecil. Sedikit lagi, sesuatu yang bernilai. Tampan. Bos, berapa harga jepit rambut ini? 9.008. Bisakah Anda menjual 8 potong itu? Oke, lalu ambillah. 8.000 yuan diterima. Benar, ini adalah ulang tahun kakekku beberapa hari lagi. Tidak tahu, apakah kamu punya waktu? Tapi... Bisakah orang luar pergi? Saya pribadi telah mengundang Anda. Itu pasti mungkin. Bagus. Saya pasti akan pergi kalau begitu. Berpartisipasi dalam ulang tahun kakek. Ya. Hanya tidak tahu. Hadiah apa yang harus saya beli? Tidak perlu mempersiapkan apapun. Begitu Anda sebut pergi, tidak apa-apa jika pikiran Anda masih ada di sana. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Apakah kakekmu merayakan ulang tahunnya? Bagaimana kamu bisa pergi dengan tangan kosong? Hei. Kalian sudah lama berada di sini. Tidak membeli apapun. UPS. Ini adalah pot tanah liat ungu. Kualitasnya juga bagus. Saudara Fang akan tetap memilih wow. Kamu lihat. Kelihatannya bagus, bukan? Wah. Tidak buruk. Hal bagus seperti ini. Ini benar-benar menjual 1 potong dan lebih sedikit 1 potong. Saya telah berputar-putar dalam lingkaran besar. Pot tanah liat ungu ini cukup bagus. Sayangnya. Ya. Ini benar-benar hal yang bagus. Ya. Pergi. Mari kita lihat di sana. Adik laki-laki, ayo. Saudara, aku baru saja melihatmu di luar. Belanja begitu lama. Saya belum pernah bertemu. Apa hal favoritmu? Saya punya beberapa barang bagus di sini. Lebih baik daripada ini di luar. Mari saya tunjukkan. Lebih baik dari apapun di luar. Ya. Saudaraku. Lihat. Saudaraku, lihat. Tuan anggur ini. Tapi selama periode negara-negara berperang, saya takut dibebaskan. Saya tidak akan bisa menjualnya untuk sementara waktu. Ditatap oleh orang lain. Itu sebabnya saya menyembunyikannya. Pasti layak untuk dikoleksi. 50.000 untukmu. Apakah kamu mau? Anda mengatakan hal ini. Raja anggur perunggu dari periode negara-negara berperang. Ya. Saya tidak memerlukan kekuatan untuk mengetahuinya. Ini jelas palsu. Ya. Itu benar-benar palsu. Maaf. Saya tidak suka. Hilang. Saudara. Tapi sulit menemukannya. Lihat saja dan pergi. Apakah kamu meremehkanku? Masih meremehkanku? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda berencana mengambil ini? Pasar kerajinan, barang grosir. Jual beli paksa, CKI di anak laki-laki. Hal terpenting saat nongkrong adalah ikuti aturannya. Apakah Anda ingin membelinya setelah membacanya? Bagaimana bisa semudah itu? Tahukah Anda wilayah siapa ini? Kami hanya melihat-lihat. Saya tidak mengatakan saya ingin mengajukan penawaran balasan. Apakah Anda memaksa kami untuk membelinya? Anda tidak takut dengan manajer di sini. Aku tahu kamu melakukan hal yang tidak masuk akal. Menendangmu keluar. Kamu gadis kecil. Saya tahu banyak. Saya melihat Anda terlihat sangat tampan. Kurangi saja beberapa patah kata. Tidak, untuk wajahmu ternoda. Tapi itu tidak bagus. Rubah berpura-pura menjadi kekuatan harimau. Pergi, Yuya. Ya. Tunggu saja aku. Menyingkir. Apakah ini baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi? Paling buruk, kami akan memanggil polisi. Ya. Oh saudara, apakah Anda ingin melihat kotak harta karun ini? Kotak ini. Ada rahasia di dalamnya. Apakah Anda ingin membeli kotak ini? Apakah Anda ingin membeli kotak ini? Bos, bagaimana cara menjual kotak ini? Ini adalah kunci luban. Orang yang tidak tahu cara menggunakan metode itu tidak bisa dibuka. Tidak mudah untuk mengetahui cara membukanya. Saya akan membukanya untuk Anda dan melihatnya. Jika ini mendesak, ambil apa yang ada di dalam kotak. Saya tidak bisa penyakit jantung. Tak satu pun dari koin kuno ini yang asli. Tapi, kemampuan saya ditunjukkan di dalam. Ada harta karun. Ini terlihat seperti sebuah kotak. Kenyataannya, ia tidak dapat menampung apapun. Tapi itu juga dengan keahlian dan diturunkan dengan hikmah. Suatu hal yang lama. Saudaraku, apakah kamu ingin mengambilnya kembali? Di dalam kotak ini. Kecuali itu, ruang kecil untuk koin kuno. Ada satu lagi di dalam. Ruang kecil yang bisa dipasang. Di dalam ruang ini, letakkan yang merah. Manik-manik Gyo kuno. Manik ini hampir bernilai 1 juta. Bos, bagaimana cara menjual kotak ini? Kakak benar-benar cerdas. Kotak ini, beri aku 2 saja. Tapi koin kuno ini, bernilai banyak uang. Jika kamu mau, tambahkan 40.000 dan bawa bersama-sama. Koin kuno palsu. Saya sebenarnya ingin menjual puluhan ribu. Bos, benar saja, mereka semua meminta banyak uang. Oke, 2.000 adalah 2.000. Tapi koin di sini. Simpan saja dan jual kepada seorang yang ditakdirkan untuk Anda temui. Ayo, pindai kode. Oke. Ini sudah berakhir. 2.000 yuan diterima.
Terima kasih. Mengapa Anda membeli kotak kosong ini? Mungkinkah itu? Ini juga merupakan harta nasional. Bagaimana bisa ada begitu banyak harta nasional di dunia? Tunggu sampai saya mengambil kebocorannya. Lalu kotak ini, apa yang terkenal darinya? Aku beritahu kamu, di dalam ini. Tapi itu penuh dengan sesuatu. Ini adalah kunci luban. Tidak ada patina sama sekali di luar. Benar. Itu harus digunakan. Terbuat dari kayu biasa. Itu juga bukan barang antik. Apakah di dalam? Apakah itu dikemas dengan sesuatu yang baik? Itu juga tidak benar. Ada koin di dalamnya. Anda juga tidak menginginkannya. Biar ku beritahu padamu, kunci luban ini, ketika digabungkan, itu adalah kotak silinder, dan itu ada dua macam. Ada dua cara untuk membukanya. Itu membutuhkan berbagai cara untuk membuka kunci. Jelas sekali pemilik warung ini. Dia hanya tahu satu. Dia tidak menyadarinya. Misteri di dalam. Sayangnya, kunci ini terlalu rumit. Ini hanya bisa dibuka. Sayangnya, lagi pula ini memang benar. Harganya 2.000 yuan. Barang lama yang saya beli. Betapa indahnya pekerjaan tangan itu. Sangat disayangkan untuk merusaknya. Tidak mungkin. Sebuah kotak seperti ini. Ada dua cara untuk membukanya. Selama Anda memiliki sesuatu yang salah, itu tidak akan pernah bisa dibuka. Apakah Anda ingin mengeluarkan apa yang ada di dalamnya? Saya hanya bisa membukanya. Oh, oke. Lihat. Saya tidak bisa membayangkan kehebatan orang zaman dahulu. Akan sangat kuat dengan kebijaksanaan. Tidak ada irisan. Hanya sepotong kayu. Itu bisa dibuat seperti ini. Ya. Ini adalah apa yang awalnya ada di dalam kotak. Ini adalah apa yang awalnya ada di dalam kotak. Ya. Saya tahu ada dua jenis di antaranya. Segala cara untuk membuka kunci. Masing-masing sesuai dengan ruang penyimpanan. Hanya saja langkah ini terlalu sulit. Saya juga tidak bisa. Selama Anda salah langkah, Anda tidak bisa mengeluarkan apapun. Jadi saya harus menghancurkannya. Biarkan Anda melihat sesuatu di dalam. Saya tidak menyangka hal itu ada. Apakah ini batu delima? Ya. Dan kualitas ini. Itu pasti batu giok darah. Jika tidak, Anda menjual saya manik ini. Saya menawarkan 1 juta. Bagaimana kabarnya? Saya tidak menjual. Mengapa? Saya hanya ingin membelinya. Berikan kepada kakekku sebagai hadiah ulang tahun. Karena aku juga ingin menyerahkannya pada kakekmu. Buatlah hadiah ulang tahun. Hei katamu, aku akan membawa barang ini bersamaku. Ini harus dikatakan di masa lalu. Tidak perlu. Hadiah ini terlalu mahal. Kami tidak dapat mengenai hadiah yang sangat mahal. Sayangnya, bagaimana hal itu bisa dilakukan? Bagaimanapun, ini adalah hari ulang tahun kakekmu. Aku harus menyerahkannya. Apapun yang terjadi. Pergilah dengan hadiah yang Anda mampu. Untungnya hari ini menemukan manik ini. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya bawa. Karena ini hari ulang tahun. Gunakan ini sebagai hadiah ulang tahun. Cocok. Kualitasnya juga bagus. Dan artinya juga sangat bagus. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Tanpa diduga, Anda membersihkan. Cukup tampan. Tentu saja. Gadis Yuya, kamu di sini. Duduk. Duduklah. Kakek, ini rekan saya Wang Yun. Saya datang khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Ya. Bagus. Tuan Gu, selamat ulang tahun untukmu. Kesehatan yang baik. Pemuda, sebuah bakat. Dia pasangan yang cocok untuk Yuya. Kakek. Apa yang kamu katakan? Ah, Ruby. Wah. Atau Ruby kuno. Hadiah ini terlalu mahal. Setidaknya layak. Jutaan. Pemuda. Saya menerima pemikiran Anda. Ruby ini. Ambil kembali. Tuan Gu, Anda sebaiknya menerimanya. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Dan ini pertama kalinya kita bertemu. Anggap saja ini sebagai hadiah pertemuan. Terima saja. Kakek. Temui hadiah yang Anda suka. Tidak mudah. Jika tidak, terima saja. Ah, sejak Yuya berkata begitu, saya menerimanya. Bantuan ini. Kembalikan saja Yuya. Kakek.